menjelang sholat Id, suamiku menyuapkan opor saat aku terbaring sakit. "Habiskan, sayang," bisiknya lembut. Namun, rasa pahit di lidahku seketika menyadarkanku pada satu kenyataan, bahwa selama ini dia sengaja meracuniku demi hidup bersama selingkuhannya. Senyum manisnya adalah maut bagi nyawaku. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Hari di mana semua orang bermaaf-maafan, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati hidangan khas Lebaran. Namun, pemandangan indah itu sama sekali tidak berlaku untukku. Di saat semua orang di luar sana mengenakan pakaian terbaik mereka dengan wajah berseri-seri, aku justru terbaring lemah di atas ranjang kamar tidur kami yang terasa sedingin es. Sudah hampir sebulan lamanya tubuhku seolah menolak untuk diajak kompromi. Awalnya hanya rasa mual biasa, pusing yang sering datang tiba-tiba, dan rasa lelah yang luar biasa hebat. Aku mengira itu hanya masuk angin atau kelelahan karena terlalu sibuk mengurus rumah dan anakku. Namun, hari demi hari, kondisiku semakin memburuk. Berat badanku turun drastis, kulitku pucat pasi, dan rambutku mulai rontok setiap kali aku menyisirnya. Aku sudah beberapa kali diajak pergi ke klinik oleh suamiku, tetapi dokter hanya mengatakan bahwa aku mengalami kelelahan kronis dan asam lambung yang parah. Mereka memberiku obat-obatan yang setiap hari rutin aku minum. Tetapi anehnya, tidak ada satupun dari obat itu yang membuat kondisiku membaik. Justru, setiap kali aku meminum obat atau memakan makanan yang disiapkan oleh suamiku, perutku terasa seperti diaduk-aduk dan tenggorokanku seolah terbakar. Pintu kamar perlahan terbuka, membuyarkan lamunanku. Suamiku melangkah masuk dengan senyum yang begitu menawan. Dia sudah rapi mengenakan baju koko berwarna putih bersih, lengkap dengan peci hitam yang bertengger di kepalanya. Wangi parfum yang sangat kukenal menyeruak memenuhi ruangan, menyamarkan bau obat-obatan yang selama beberapa minggu ini menjadi teman setiaku. Di tangannya, dia membawa sebuah mangkuk kaca yang mengepulkan asap tipis. Aroma gurih dari santan, ayam, dan rempah-rempah langsung menusuk hidungku. Itu adalah opor ayam, hidangan wajib yang selalu aku masak setiap kali Lebaran tiba. Tahun ini, karena aku tidak berdaya di atas kasur, ibu mertuaku yang memasaknya. "Sayang, kamu sudah bangun," sapanya dengan nada suara yang begitu lembut, nyaris seperti sebuah bisikan yang memanjakan telinga. Dia berjalan mendekati ranjang, menarik sebuah kursi kecil, lalu duduk tepat di sampingku. Tatapan matanya terlihat begitu penuh perhatian, menyiratkan kekhawatiran yang mendalam melihat kondisiku. Aku mencoba memaksakan sebuah senyuman, meski bibirku terasa kaku dan kering. "Iya, Mas." Suara takbirnya sangat jelas dari sini. "Aku sedih sekali tahun ini tidak bisa ikut sholat Id ke masjid bersama kamu dan anak kita," ucapku dengan suara yang serak dan parau. Tenggorokanku terasa sangat sakit hanya untuk mengeluarkan beberapa patah kata. Suamiku meletakkan mangkuk opor itu di atas nakas di sebelah ranjang, lalu mengulurkan tangannya untuk mengusap keningku dengan sayang. Sentuhannya terasa hangat. Sebuah sentuhan yang selama bertahun-tahun pernikahan kami selalu berhasil membuatku merasa aman dan dicintai. "Tidak apa-apa, sayang. Kamu sedang sakit. Allah pasti mengerti. Yang paling penting sekarang adalah kesehatanmu. Kamu harus cepat sembuh biar kita bisa jalan-jalan lagi bertiga seperti dulu," hiburnya dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Dia kemudian mengambil kembali mangkuk tersebut, mengaduk isinya perlahan dengan sendok, meniupnya sedikit agar tidak terlalu panas. "Sekarang, kamu harus makan dulu ya. Ibu sengaja memasak opor ayam kesukaanmu. Dari semalam kamu belum makan apa-apa. Kalau perutmu kosong terus, kapan kamu bisa minum obat dan sembuh?" Bujuknya sambil menyendokkan kuah opor beserta sepotong kecil daging ayam yang sudah disuir. Aku menatap sendok yang disodorkan ke depan mulutku. Sebenarnya, perutku sama sekali tidak merasa lapar. Ada rasa mual yang terus bergelung di ulu hatiku. Namun, melihat betapa sabar dan perhatiannya suamiku pagi ini, aku merasa tidak tega untuk menolaknya. Dia sudah bersusah payah merawatku di sela-sela kesibukannya. Dengan perlahan, aku membuka mulutku dan membiarkan suamiku menyuapkan makanan itu. Detik pertama saat kuah opor itu menyentuh lidahku, ada sensasi gurih khas masakan ibu mertuaku.
Namun, pada detik berikutnya, sensasi itu berubah menjadi malapetaka. Sebuah rasa pahit yang sangat tajam, aneh, dan tidak wajar tiba-tiba menyengat pangkal lidahku. Rasa pahit ini bukanlah rasa pahit dari bumbu masakan yang gosong atau rempah yang terlalu banyak. Ini adalah rasa pahit yang menyerupai bahan kimia. Rasa logam yang membuat bulu kuduku seketika meremang. Rasa ini persis sama dengan rasa air putih, teh, atau bubur yang selalu disiapkan suamiku untukku selama sebulan terakhir. Rasa aneh yang selalu aku abaikan karena aku berpikir lidah orang sakit memang selalu terasa pahit. Habiskan, sayang, bisiknya lembut, matanya menatap tajam ke arah bibirku, seolah sedang memastikan bahwa aku benar-benar menelan makanan itu tanpa sisa. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Ada sebuah alarm bahaya yang berdering nyaring di dalam kepalaku. Pandanganku yang semula sayu kini menatap wajah suamiku lekat-lekat. Senyum manis yang tergambar di bibirnya tiba-tiba terlihat sangat berbeda di mataku. Itu bukan senyum penuh kasih sayang, melainkan sebuah seringai yang disembunyikan dengan sangat rapi. Ingatan-ingatan kecil selama beberapa minggu terakhir tiba-tiba berkelebat cepat di dalam benakku layaknya sebuah film yang diputar ulang. Aku ingat bagaimana dia selalu bersikeras menyeduhkan teh hangat untukku setiap malam sebelum tidur, dan melarangku meminta tolong pada asisten rumah tangga kami. Aku ingat bagaimana dia selalu mengawasi saat aku meminum obat, menatap leherku dengan tatapan aneh untuk memastikan pil itu benar-benar tertelan. Aku juga ingat sebuah pesan masuk di ponselnya minggu lalu yang tidak sengaja terbaca olehku saat layar ponselnya menyala di tengah malam. Pesan dari sebuah nomor tanpa nama yang hanya bertuliskan, "Berapa lama lagi? Aku sudah tidak sabar." Saat itu, suamiku beralasan bahwa itu adalah pesan salah sambung dari orang yang menagih hutang. Kini, rasa pahit di lidahku seolah merangkai semua kepingan teka-teki itu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Dia tidak sedang merawatku. Selama ini dia meracuniku. Secara perlahan. Sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kepanikan mulai mencekik leherku, tetapi aku tahu aku tidak boleh gegabah. Jika aku meludahkannya sekarang dan menuduhnya, aku tidak punya bukti. Aku lemah dan tidak berdaya, sedangkan dia bisa saja melakukan hal yang lebih nekat saat ini juga. Dengan sisa tenaga dan kemampuan akting yang kumiliki, aku memaksakan otot leherku untuk bergerak seolah sedang menelan. Padahal aku menahan kuah dan daging ayam itu di bawah lidahku. "Enak?" tanyanya dengan nada yang terdengar penuh harap. Aku mengangguk pelan, memaksakan seulas senyum tipis sambil menutup mulutku rapat-rapat. "Enak, Mas." Tapi tiba-tiba perutku mual sekali. "Aku butuh air hangat," desisku dengan suara tertahan. Alis suamiku sedikit berkerut, tampak sedikit kecewa karena aku menolak suapan berikutnya. "Mual lagi? Ya sudah, aku ambilkan air hangat ke dapur dulu ya. Kamu tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana," ucapnya. Dia meletakkan mangkuk itu kembali ke atas nakas, bangkit dari kursi, dan berjalan keluar kamar. Begitu sosoknya menghilang di balik pintu dan derap langkahnya terdengar menjauh, aku langsung meraih tisu dari atas nakas. Aku memuntahkan semua makanan yang kusembunyikan di dalam mulutku ke dalam gumpalan tisu tersebut, lalu meremasnya kuat-kuat dan menyembunyikannya di dalam saku celana piyamaku. Dadaku naik turun dengan cepat, napasku terengah-engah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Fakta bahwa pria yang tidur di sampingku setiap malam, pria yang mengucap janji suci di hadapan ayahku, adalah orang yang menginginkan nyawaku, membuat duniaku runtuh seketika. Aku harus mencuci mulutku. Aku tidak tahu racun apa yang dia gunakan, tetapi aku harus membersihkan sisa-sisa rasa pahit ini. Dengan tubuh gemetar, aku memaksakan diri turun dari ranjang. Kakiku terasa seperti jeli, tidak mampu menopang berat badanku sendiri. Aku berpegangan pada pinggiran kasur, lalu merambat ke dinding menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar kami. Langkahku gontai, pandanganku berkunang-kunang, tetapi dorongan untuk bertahan hidup memberiku kekuatan yang tidak terduga. Sesampainya di depan wastafel kamar mandi, aku memutar keran air dan mencuci mulutku berkali-kali. Aku menyikat gigiku dan lidahku sampai terasa perih, berusaha menghilangkan sisa-sisa zat mematikan itu. Saat aku mengangkat wajahku dan menatap cermin, aku melihat pantulan diriku yang begitu menyedihkan. Wajahku tirus, mataku cekung dengan lingkaran hitam yang pekat,
dan bibirku pucat. Aku terlihat seperti mayat hidup. Inilah yang dia inginkan. Dia ingin aku mati secara perlahan agar terlihat seperti kematian karena sakit wajar. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara langkah kaki yang kembali mendekat ke arah kamar. Namun, langkah itu berhenti di lorong depan. Suara suamiku terdengar, tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk ditangkap oleh pendengaranku karena suasana rumah yang masih sepi. Dia sedang berbicara di telepon. Aku menahan napasku, mendekatkan telingaku ke daun pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Iya, sayang. Kamu sabar sedikit lagi ya. Suara suamiku terdengar sangat berbeda. Tidak ada kelembutan yang dibuat-buat seperti saat berbicara denganku tadi. Suaranya penuh gairah dan antisipasi. Kondisinya sudah sangat lemah. Obatnya bekerja dengan sempurna. Sebentar lagi, rumah ini dan semua asetnya akan menjadi milik kita. Ibu juga sudah setuju dan membantuku mengatur semuanya. Hari ini dia bahkan sengaja membuatkan opor kesukaannya agar aku bisa mencampurkan dosis terakhirnya. Duniaku seakan berhenti berputar. Udara di sekitarku lenyap. Kakiku kehilangan kekuatannya sama sekali hingga aku merosot jatuh dan duduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kubendung. Rasanya jauh lebih sakit daripada penyakit yang menggerogoti tubuhku selama sebulan ini. Suamiku dan selingkuhannya. Dan yang lebih menghancurkan hatiku, ibu mertuaku ikut terlibat. Orang tua yang selama ini kuhormati dan kusayangi layaknya ibu kandungku sendiri, ternyata berkomplot dengan putranya untuk menyingkirkanku demi harta peninggalan mendiang ayahku. Iya, aku harus kembali ke kamarnya sekarang. Aku membawakannya air minum. Aku harus pastikan dia menelan suapan berikutnya. Nanti agak siang, aku akan berangkat sholat Id bersama ibu dan anak itu, membiarkannya sendirian di kamar. Kalau beruntung, saat kita pulang dari masjid, kita sudah bisa memanggil bendera kuning. Tawa kecil suamiku terdengar sangat mengerikan di telingaku. Tawa iblis yang berwujud manusia. Aku harus kembali ke kasur. Aku tidak boleh ketahuan. Jika dia tahu aku sudah menyadari semuanya, dia mungkin akan membunuhku dengan cara yang lebih brutal saat ini juga. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mengusap air mataku dengan kasar, merangkak keluar dari kamar mandi, dan memanjat kembali ke atas ranjang tepat beberapa detik sebelum pintu kamar dibuka dari luar. Aku memejamkan mata, mengatur napasku agar terlihat seperti orang yang sedang tidur lelap karena kelelahan. Sementara di dalam hatiku, sebuah kobaran api kebencian mulai menyala. Aku bersumpah demi nyawaku dan demi anakku, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan mati semudah yang mereka rencanakan. Suamiku melangkah masuk ke dalam kamar dengan segelas air hangat di tangannya. Aku pura-pura terbangun, mengerjap-ngerjapkan mata dengan lemah. Dia tersenyum lagi, senyum yang kini membuat perutku mual karena rasa jijik yang luar biasa. Dia meletakkan gelas itu di atas meja nakas, tepat di sebelah mangkuk opor yang sudah tercemar racun mematikan. Loh, kok malah tidur lagi? Sayang, ayo minum air hangatnya dulu. Lalu kita lanjutkan makannya ya. Habis itu kamu bisa minum obat. Bujuknya sambil menyodorkan gelas berisi air putih itu kepadaku. Aku menatap gelas itu sejenak. Jika opor ayam itu sudah dicampur dengan dosis terakhir, seperti yang kudengar dari percakapan teleponnya tadi, bukan tidak mungkin air putih ini juga sudah dia bubuhi sesuatu. Aku memutar otak dengan cepat, mencari alasan yang masuk akal agar terhindar dari suapan maut tersebut. Aku menyentuh perutku dan merintih tertahan, memalsukan ekspresi kesakitan yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kulakukan mengingat tubuhku memang sedang tidak sehat. Mas, perutku benar-benar melilit. Mual sekali rasanya. Tadi aku memaksakan diri untuk ke kamar mandi karena mau muntah, tapi tidak ada yang keluar. Sepertinya lambungku sedang kumat parah. Ucapku dengan suara bergetar, berusaha membuat diriku terlihat serapuh mungkin. Raut wajah suamiku berubah, ada kilat kekesalan yang melintas cepat di matanya. Tetapi dia segera menutupinya dengan ekspresi cemas yang dibuat-buat. Masa tidak bisa masuk makanan sama sekali? Sedikit saja. Sayang. Hanya 3 suap. Bagaimana? Aku suapi perlahan-lahan. Desaknya. Tangannya kembali meraih mangkuk opor tersebut. Aku menggelengkan kepala dengan lemah, membalikkan badanku memunggunginya, lalu menarik selimut hingga sebatas leher. Maafkan aku,
Mas, aku benar-benar tidak sanggup. Perutku menolak. Tolong biarkan aku tidur sebentar saja. Nanti siang setelah perutku lebih enakan, aku janji akan makan sendiri. Kamu siap-siap saja untuk sholat Id. Nanti kamu terlambat. Tolakku dengan nada yang memelas. Hening sejenak. Aku bisa merasakan tatapan matanya menembus punggungku. Ada ketegangan di udara. Seolah dia sedang mempertimbangkan apakah harus memaksaku saat ini juga atau membiarkanku sesuai dengan saranku. Beberapa detik kemudian, aku mendengar dia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar lebih seperti bentuk rasa frustrasi daripada bentuk rasa kasihan. Ya sudah kalau begitu. Kamu istirahat yang tenang ya. Aku, ibu, dan anak kita akan berangkat ke masjid sekarang. Makanan dan air minumnya aku taruh di meja sini. Nanti kalau kamu bangun dan merasa lapar, kamu harus paksakan makan ya, sayang, ucapnya sambil mengelus rambutku dari belakang. Sentuhan tangannya di kepalaku membuatku ingin menjerit marah, tetapi aku menahannya dengan menggigit bibirku kuat-kuat di balik selimut. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Titip anak kita ya, balasku lirih tanpa berbalik menatapnya. Aku mendengar langkah kakinya menjauh, diikuti dengan suara pintu kamar yang ditutup. Aku tetap tidak bergerak, menunggu selama beberapa menit untuk memastikan dia benar-benar telah pergi. Dari luar kamar, sayup-sayup aku mendengar suara ibu mertuaku yang sedang berbicara dengan suamiku, memerintahkannya untuk bergegas karena waktu sholat Id akan segera tiba. Kemudian, terdengar suara anakku yang memanggil ayahnya dengan riang gembira. Suara tawa anakku yang baru berusia 5 tahun itu membuat hatiku mencelos. Dia begitu polos. Tidak tahu menahu bahwa ayah kandungnya sedang berusaha membunuh ibunya. Membayangkan anakku dirawat oleh perempuan gila harta itu, dan seorang pembunuh berdarah dingin membuatku dilanda kepanikan yang luar biasa. Tidak, aku tidak akan membiarkan anakku bernasib buruk. Suara pintu utama rumah ditutup dengan suara debuman pelan, disusul dengan suara mesin mobil yang dihidupkan dan perlahan menjauh dari halaman. Rumah tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya menyisakan gema takbir dari kejauhan. Ini adalah kesempatanku. Aku menyingkap selimut dengan cepat dan memaksakan diri untuk bangun. Rasa pusing langsung menyerang kepalaku, membuat pandanganku berputar, tetapi aku mengabaikannya. Waktuku tidak banyak. Aku harus mencari bukti. Jika aku ingin selamat dan memenjarakan mereka, aku tidak bisa hanya mengandalkan tuduhan kosong. Aku butuh bukti nyata bahwa suamiku menyimpan racun di dalam rumah ini. Aku segera bergegas menuju meja kerja suamiku yang terletak di sudut kamar kami. Tanganku yang gemetar mulai membuka laci meja satu persatu. Laci pertama berisi dokumen-dokumen pekerjaan biasa. Laci kedua berisi alat tulis dan beberapa kabel pengisi daya. Semuanya terlihat normal. Aku beralih ke lemari pakaian. Aku menggeledah setiap saku celana, jaket, dan jas miliknya. Nihil. Tidak ada apa-apa di sana. Keringat dingin mulai bercucuran menuruni leherku. Kelemahan tubuhku membuat napasku tersengal-sengal. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri dan berpikir secara logis. Di mana seorang pembunuh akan menyembunyikan barang buktinya? Suamiku adalah orang yang sangat teliti. Dia tidak akan meletakkan barang berbahaya sembarangan. Apalagi di tempat yang mudah dijangkau oleh anak kami atau olehku saat aku sedang bersih-bersih rumah. Mataku tertuju pada tas kerja kulit berwarna hitam yang selalu dia bawa setiap hari ke kantor. Tas itu diletakkan di atas kursi di dekat lemari. Aku meraih tas itu dan membuka resletingnya. Di dalamnya terdapat laptop, buku agenda, dan beberapa map. Aku merogoh setiap saku kecil di dalam tas tersebut. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras di saku tersembunyi yang ada di bagian paling bawah tas. Aku menarik benda itu keluar. Sebuah ponsel tua. Ponsel jenis lama yang bukan merupakan ponsel pintar yang biasa dia gunakan sehari-hari. Inilah ponsel rahasia yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan selingkuhannya tadi. Tanganku gemetar saat menekan tombol daya. Ponsel itu menyala. Layarnya tidak dikunci dengan kata sandi. Sebuah kecerobohan kecil yang sangat menguntungkanku. Aku segera membuka kotak masuk pesan. Hatiku terasa seperti diiris sembilu saat membaca deretan pesan menjijikan antara suamiku dan kontak yang diberi nama, sayangku. Pesan-pesan itu berisi tentang rencana mereka setelah aku mati.
tentang bagaimana mereka akan menjual rumah peninggalan orang tuaku ini, dan tentang liburan yang akan mereka lakukan. Namun, mataku tertuju pada satu pesan yang dikirim oleh suamiku 3 hari yang lalu. Serbuknya tinggal sedikit. Aku simpan sisa dosisnya di dalam kotak obat P3K di bagasi mobil. Ibu bilang jangan dicampur dengan air panas karena warnanya akan berubah keruh. Campur saja di makanan bersantan atau teh hangat. Ya Tuhan. Kotak obat P3K di bagasi mobil. Pantas saja aku tidak menemukannya di kamar ini. Berarti, racun itu sekarang terbawa olehnya bersama mobil yang mereka gunakan ke masjid. Meskipun aku belum mendapatkan racunnya, ponsel ini adalah bukti yang sangat kuat. Aku segera berlari ke arah nakas tempat ponselku sendiri berada. Aku memotret layar ponsel tua itu dengan cepat, mendokumentasikan setiap pesan penting yang membuktikan niat busuk suamiku dan keterlibatan ibu mertuaku. Setelah memastikan fotonya tersimpan aman dan dicadangkan ke penyimpanan awan di ponselku, aku mengembalikan ponsel tua itu tepat ke posisi semula di dalam tas kerjanya, seolah tidak pernah tersentuh sama sekali. Aku baru saja menutup resleting tas ketika telingaku menangkap suara samar-samar dari arah luar rumah. Suara gerbang yang dibuka. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Mengapa mereka pulang secepat ini? Apakah sholat Id sudah selesai? Atau ada barang yang tertinggal? Aku berlari tertatih-tatih menuju ranjang, menyembunyikan tisu berisi muntahan opor ke dalam laci nakas bagian bawah, dan merebahkan tubuhku ke posisi semula. Aku menarik selimut, menutup mataku rapat-rapat, dan mencoba menormalkan napasku yang memburu. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu depan terbuka dan suara langkah kaki yang masuk ke dalam rumah. Langkah kaki itu terdengar berat dan lambat. Itu bukan langkah suamiku, melainkan langkah ibu mertuaku. Masuklah ke kamarmu dulu. Nak, mainanmu ada di sana. Nenek mau melihat keadaan ibumu sebentar. Suara ibu mertuaku terdengar dari ruang tengah, menyuruh anakku. Langkah kaki itu kini mendekat ke arah pintu kamarku. Pintu terbuka perlahan tanpa ada suara ketukan. Aku bisa merasakan kehadirannya di ambang pintu. Suasana terasa sangat mencekam. Udara di dalam kamar seolah berubah menjadi beracun hanya karena kehadirannya. Aku mengatur napasku selambat mungkin, mempertahankan aktingku sebagai wanita sakit yang sedang tertidur lelap. Langkah ibu mertuaku mendekat ke arah ranjang. Dia berdiri tepat di sebelahku. Aku bisa mencium aroma minyak angin yang biasa dia gunakan. Hening. Sangat hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar gila-gilaan. Dia terdiam di sana cukup lama, menatapku dalam diam. Lalu, sebuah suara bisikan yang sangat pelan, sangat dingin, dan penuh dengan kebencian keluar dari bibir wanita tua itu. Bisikan yang ditujukan untuk dirinya sendiri, tetapi cukup jelas untuk kudengar. Menyusahkan saja. Kenapa kamu belum mati juga? Anakku sudah tidak sabar menunggu hartamu cair. Kalau hari ini kamu tidak mati juga, terpaksa ibu sendiri yang akan menyingkirkanmu malam ini. Tubuhku membeku di balik selimut. Udara di paru-paruku seolah terkuras habis. Kekejaman kata-kata itu menembus relung hatiku yang paling dalam. Ibu mertua yang selalu bersikap manis dan penuh perhatian di depanku dan orang tuaku, ternyata memiliki hati iblis. Dia ingin membunuhku dengan tangannya sendiri jika racun suamiku tidak bekerja hari ini. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kamarku, menutup pintu dengan pelan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah memastikan dia benar-benar pergi dari area kamar, aku membuka mataku. Air mata tidak lagi mengalir. Kesedihan dan rasa hancur yang tadi menyelimuti hatiku kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah perasaan lain yang jauh lebih kuat dan lebih pekat. Kemarahan. Mereka salah besar jika mengira aku akan menyerah dan membiarkan mereka mengambil nyawaku serta masa depan anakku. Mereka mengira aku hanyalah seorang istri penurut yang lemah dan mudah disingkirkan. Mereka tidak tahu bahwa seorang ibu yang terancam akan melakukan apa saja demi melindungi anaknya. Jika mereka merencanakan kematianku malam ini, maka aku harus bergerak lebih cepat dari mereka. Aku akan menyusun rencana. Aku akan memastikan bahwa bukan bendera kuning untukku yang akan berkibar di depan rumah ini, melainkan jeruji besi yang akan mengurung mereka seumur hidup. Permainan baru saja dimulai, dan aku tidak akan kalah. Langkah kaki ibu mertuaku perlahan menjauh dan menghilang di balik pintu kamarku.
Suasana rumah kembali hening. Namun di dalam kepalaku, segalanya terasa begitu bising. Jantungku bergemuruh kencang, memompakan darah yang terasa panas ke seluruh aliran nadiku. Rasa takut yang sedari tadi mencengkeram leherku kini perlahan menyublim, berubah bentuk menjadi sebuah tekad yang tajam dan tak tergoyahkan. Aku tidak boleh mati hari ini. Tidak di tangan orang-orang berhati iblis yang selama ini berlindung di balik topeng keluarga yang penuh kasih sayang. Aku menyingkap selimut dengan tergesa-gesa. Udara dingin dari mesin pendingin ruangan langsung menusuk pori-poriku, namun keringat dingin tetap saja membasahi dahi dan leherku. Tubuhku masih terasa sangat lemah. Efek dari racun yang selama berminggu-minggu ini tanpa sadarku telan sedikit demi sedikit. Persendianku ngilu, dan kepalaku berdenyut hebat setiap kali aku melakukan gerakan tiba-tiba. Namun, dorongan adrenalin yang mengalir deras dalam darahku memberiku kekuatan ekstra yang sangat kubutuhkan saat ini. Pandanganku langsung tertuju pada mangkuk opor ayam dan segelas air putih yang tergeletak manis di atas meja nakas. Makanan dan minuman itu adalah senjata pembunuh yang telah disiapkan secara khusus untukku. Jika aku membiarkannya tetap utuh, suamiku pasti akan curiga saat dia kembali nanti. Dia akan menyadari bahwa aku menolak memakannya. Dan itu bisa memicu tindakan yang lebih nekat darinya. Mungkin saja dia akan memaksaku menelannya dengan kekerasan, atau mencari cara lain yang jauh lebih fatal. Aku harus melenyapkan bukti itu, sekaligus meyakinkan mereka bahwa aku telah memakan umpan yang mereka berikan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku meraih mangkuk opor yang sudah mulai mendingin itu. Aroma gurih santan yang sebelumnya selalu menggugah selera kini membuat perutku bergejolak hebat, memicu rasa mual yang luar biasa. Aku menahan napas, berusaha keras agar tidak muntah, lalu mengambil gelas air putih di tangan kiriku. Aku memaksakan diri untuk berdiri. Kakiku terasa seperti kapas, tidak berpijak dengan sempurna di atas lantai marmer kamarku. Aku berpegangan pada pinggiran meja nakas sejenak, menyeimbangkan tubuhku, sebelum akhirnya melangkah tertatih-tatih menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Begitu sampai di dalam kamar mandi, aku segera menuangkan seluruh isi mangkuk opor itu ke dalam lubang kloset. Kuah santan yang kental, suiran daging ayam, dan entah racun mematikan jenis apa yang ada di dalamnya, semuanya meluncur turun tak bersisa. Aku menyiramnya berkali-kali hingga air di dalam kloset kembali jernih, memastikan tidak ada sedikit pun jejak minyak atau sisa makanan yang tertinggal di sana. Setelah itu, aku membuang air putih dari dalam gelas ke wastafel. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku tahu suamiku adalah pria yang sangat teliti dan manipulatif. Dia tidak akan mudah tertipu hanya dengan melihat mangkuk yang kosong. Dia pasti akan memeriksa apakah mangkuk itu benar-benar terlihat seperti habis dimakan atau hanya dibuang begitu saja. Oleh karena itu, aku mengambil sedikit air dari keran, mengusapkannya ke bagian dalam mangkuk dan gelas, lalu mengeringkannya dengan tisu toilet agar terlihat seperti sisa kuah yang menempel secara alami setelah makanan dihabiskan. Aku bahkan mengambil sepotong kecil tisu bekas yang sebelumnya kugunakan untuk memuntahkan opor, lalu mengoleskan sedikit noda kuah di bibir gelasku. Semuanya harus terlihat sempurna. Semuanya harus terlihat seolah-olah aku telah menikmati hidangan maut itu dengan lahap. Setelah memastikan semuanya aman, aku kembali ke ranjang dan meletakkan mangkuk serta gelas kosong itu di posisi semula di atas nakas. Napasku tersengal-sengal. Hanya melakukan aktivitas sesederhana itu saja sudah menguras hampir seluruh tenagaku. Aku merebahkan tubuhku kembali di atas kasur, menarik selimut hingga menutupi dadaku, dan memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari-lari riang di lorong depan kamar. Itu suara anakku. Hatiku langsung mencelos. Suara tawa riangnya yang biasanya menjadi pelipur lara bagiku, kini terdengar bagaikan sayatan pisau yang mengiris hatiku. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bahwa nenek dan ayahnya sedang merencanakan kematian ibunya sendiri. Pintu kamar terbuka dengan pelan, memunculkan kepala kecil anakku dari balik celah pintu. Mata bulatnya menatapku dengan penuh kepolosan. Di tangannya, dia menggenggam sebuah toples plastik berisi kue nastar, kue kering kesukaannya setiap kali hari raya Idul Fitri tiba. Ibu sudah bangun?" bisiknya pelan, takut mengagetkanku. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, mendekati ranjangku.
Aku membuka mata dan memaksakan sebuah senyuman paling tulus yang bisa kuberikan. Ibu sudah bangun. Sayang. Sini. Dekat sama ibu. Panggilku dengan suara serak. Anakku naik ke atas ranjang dan duduk di sebelahku. Dia meletakkan toples kue nastar itu di pangkuannya. Lalu menatap wajahku dengan tatapan sedih. Tangan mungilnya terulur. Menyentuh pipiku yang tirus dan dingin. Ibu masih sakit ya? Ayah bilang ibu harus banyak istirahat biar cepat sembuh. Tadi ayah, nenek, sama aku sudah selesai sholat Id di masjid. Di sana ramai sekali. Ibu, aku rindu jalan-jalan sama ibu. Air mata seketika menggenang di pelupuk mataku. Namun sekuat tenaga aku menahannya agar tidak jatuh. Aku menggenggam tangan kecilnya dan menciumnya berulang kali. Ibu juga rindu jalan-jalan sama kamu. Sayang. Ibu janji. Ibu akan berjuang sekuat tenaga untuk cepat sembuh. Ibu tidak akan kemana-mana. Ibu akan selalu ada untuk kamu. Ucapku sungguh-sungguh, sebuah janji yang kuucapkan bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku harus hidup demi dia. Jika aku mati, dia akan diasuh oleh dua monster mengerikan itu. Aku tidak rela. Anakku tersenyum cerah mendengar janjiku. Dia lalu membuka tutup toples nastar tersebut dan mengambil sepotong kue. Ibu mau kue nastar? Nenek yang buat lo. Ibu. Rasanya enak sekali. Manis. Tawarnya sambil menyodorkan kue itu ke depan mulutku. Jantungku tiba-tiba berdetak sangat kencang. Kue buatan ibu mertuaku. Tentu saja aku tidak akan memakannya. Meskipun mungkin kue itu tidak beracun dan memang dibuat khusus untuk camilan anakku, aku tidak berani mengambil risiko sedikitpun. Semua makanan dan minuman yang berasal dari tangan suamiku atau ibu mertuaku kini adalah ancaman mematikan bagiku. Terima kasih, sayang. Tapi perut ibu masih terasa penuh. Ibu tadi sudah menghabiskan opor ayam dan minum air putih yang dibawakan ayah. Kamu saja yang makan ya? Habiskan kuenya. Anak pintar. Tolakku dengan halus sambil mengusap rambutnya. Anakku mengangguk patuh. Lalu memasukkan kue itu ke dalam mulutnya sendiri dan mengunyahnya dengan riang. Kami menghabiskan waktu beberapa belas menit berdua di dalam kamar. Dia menceritakan banyak hal tentang teman-temannya di masjid tadi, tentang baju barunya, dan tentang mainan yang ingin dia beli setelah aku sembuh nanti. Aku mendengarkan setiap ceritanya dengan seksama, merekam setiap suara tawanya di dalam ingatanku, menjadikannya sebagai bahan bakar untuk memperkuat tekadku. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat ke arah kamar. Itu suamiku. Aku segera mengubah ekspresi wajahku, kembali memasang raut wajah kesakitan dan kelelahan. Anakku menoleh ke arah pintu saat suamiku melangkah masuk. Loh, jagoan ayah kok ada di sini? Kasihan ibu sedang sakit, butuh istirahat. Ayo keluar dulu, main di depan sama nenek ya. Tegur suamiku dengan nada yang lembut namun tegas. Iya, ayah. Cepat sembuh ya, ibu. Pamit anakku sambil mencium pipiku sekilas, lalu beranjak turun dari ranjang dan berlari keluar kamar. Kini, hanya tinggal aku dan suamiku di dalam kamar ini. Suamiku berjalan mendekati ranjang. Pandangannya langsung tertuju pada nakas di sebelahku. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana matanya sedikit membesar dan ujung bibirnya berkedut menahan senyum puas saat melihat mangkuk opor dan gelas air putih yang sudah kosong melompong. Dia benar-benar mengira aku telah menelan seluruh racun yang dia berikan. Wah, pintar sekali istriku ini. Opornya habis, airnya juga habis. Tadi katanya mual dan tidak nafsu makan. Ucapnya dengan nada riang yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Dia duduk di tepi ranjang, persis seperti yang dia lakukan tadi pagi. Aku memejamkan mata, pura-pura meringis menahan sakit sambil memegang perutku. Aku paksakan, Mas. Aku ingat kata-katamu. Aku harus makan supaya bisa cepat sembuh. Tapi setelah makan, perutku malah semakin sakit. Kepalaku pusing sekali. Mas, rasanya berat sekali. Keluhku dengan suara yang kubuat sepelirih mungkin. Aku harus meyakinkan dia bahwa racunnya sedang bekerja menghancurkan tubuhku dari dalam. Suamiku meletakkan tangannya di keningku, pura-pura memeriksa suhu tubuhku. Sabar ya, sayang. Itu reaksi wajar karena lambungmu kaget setelah lama kosong. Kamu tidur saja yang nyenyak. Biarkan obatnya bekerja.
Aku akan menemani ibu di luar menemui beberapa tetangga yang datang berkunjung. Kalau butuh apa-apa, kamu teriak saja. Ya, ucapnya lembut, mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang yang palsu. Iya, Mas, balasku singkat. Suamiku bangkit berdiri, merapikan letak selimutku sejenak, mengambil mangkuk dan gelas kosong itu, lalu berjalan keluar dari kamar. Begitu pintu ditutup rapat, aku langsung membuka mataku. Aktingku berhasil. Dia percaya bahwa aku sedang meregang nyawa secara perlahan di atas kasur ini. Sekarang, mereka pasti akan membiarkanku sendirian di kamar ini selama berjam-jam, menunggu racun itu menyelesaikan tugasnya. Ini adalah waktu yang sangat berharga bagiku. Aku merogoh ke bawah bantal, mencari ponsel pintar milikku yang selalu kusembunyikan di sana. Layarnya menyala, menunjukkan pukul 11 siang. Aku harus menghubungi seseorang. Seseorang yang bisa kupercaya, yang memiliki kekuatan hukum, dan yang tidak akan berpihak pada suamiku. Pikiranku langsung tertuju pada sepupuku, Mas Danang. Dia adalah seorang pengacara handal yang sangat dekat dengan mendiang ayahku. Ayahku lah yang membiayai kuliah Mas Danang hingga dia bisa sukses seperti sekarang. Aku yakin Mas Danang akan mempercayaiku dan membantuku. Aku segera membuka aplikasi pesan dan mengetikkan pesan panjang kepadanya. Tanganku bergerak cepat di atas layar sentuh, menjelaskan semuanya secara singkat namun jelas. Aku menceritakan tentang penyakitku yang tak kunjung sembuh, tentang kecurigaanku, tentang percakapan telepon suamiku yang tak sengaja kudengar, dan tentang ancaman ibu mertuaku. Tidak lupa, aku melampirkan foto layar ponsel tua suamiku yang berhasil kuambil tadi. Foto itu berisi percakapan suamiku dengan selingkuhannya, lengkap dengan bukti bahwa mereka menyembunyikan sisa racun di kotak P3K di bagasi mobil. Mas Danang, tolong aku. Nyawaku dan nyawa anakku terancam. Suamiku dan ibunya berencana membunuhku hari ini juga untuk menguasai rumah dan harta warisan ayah. Aku pura-pura sudah memakan racunnya agar mereka lengah. Tolong bawa polisi ke rumahku secepatnya. Tapi jangan bertindak gegabah. Suamiku sangat licik. Kita harus menangkapnya beserta bukti racun yang ada di bagasi mobilnya. Aku mohon, Mas, selamatkan kami. Aku menekan tombol kirim dan menahan napas sambil menatap layar ponsel, menunggu tanda centang ganda yang menunjukkan bahwa pesan itu telah terkirim. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tanda centang ganda muncul. Aku menghela napas lega. Kini aku hanya bisa berharap Mas Danang segera membaca pesanku dan bertindak cepat. Aku meletakkan kembali ponselku di bawah bantal dan menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai malam ini. Aku harus menyiapkan mental dan fisikku sebaik mungkin. Aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Waktu berjalan terasa begitu lambat. Setiap detik yang berdetak dari jam dinding di kamarku seolah bergema dengan sangat nyaring, menguji batas kesabaranku. Cahaya matahari yang sedari tadi menerobos masuk melalui celah gorden kini perlahan mulai meredup, berganti dengan semburat jingga kemerahan yang menandakan hari telah menjelang sore. Selama berjam-jam, aku hanya berbaring di atas ranjang tanpa berani bergerak terlalu banyak. Aku harus memastikan bahwa dari luar, aku terlihat seperti orang yang sudah kehilangan kesadaran atau terlalu lemah untuk sekadar merubah posisi tidur. Ponselku sempat bergetar pelan sekali di bawah bantal sekitar 2 jam yang lalu. Mas Danang membalas pesanku. Dia sangat terkejut dan marah besar membaca penjelasanku beserta bukti foto yang kukirimkan. Dia berjanji akan segera mengurus semuanya. Dia akan membawa beberapa rekannya dari kepolisian dengan pakaian preman agar tidak mencolok, dan mereka akan memantau rumahku dari kejauhan mulai malam ini. Dia menyuruhku untuk tetap tenang, bertahan dengan aktingku, dan jangan melakukan tindakan apapun yang bisa membahayakan nyawaku sebelum mereka masuk dan menggerebek suamiku. Pesan dari Mas Danang itu memberiku suntikan ketenangan yang luar biasa. Aku tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Bantuan sedang dalam perjalanan. Menjelang waktu maghrib, suara langkah kaki kembali terdengar mendekat ke kamarku. Kali ini langkahnya terdengar lebih dari 1 orang. Pintu kamar dibuka, dan lampu kamar yang sedari tadi padam kini dinyalakan dengan terang benderang. Aku menyipitkan mata, pura-pura terganggu dengan cahaya yang tiba-tiba menyilaukan pandanganku. Suamiku dan ibu mertuaku berdiri di samping ranjangku.
Wajah mereka terlihat tegang. Namun ada secercah kebingungan di mata mereka. "Sayang, kamu masih bangun?" tanya suamiku dengan suara yang terdengar sedikit bergetar. Dia menatap wajahku lekat-lekat, seolah sedang mencari tanda-tanda kematian yang seharusnya sudah menjemputku sejak siang tadi. Aku memutar bola mataku dengan sangat lambat, menatapnya dengan pandangan sayu dan kosong. Napasku kubuat sependek dan seberat mungkin. Sesekali diselingi dengan rintihan pelan seolah dadaku terasa sangat sesak. "Mas, sakit sekali. Mas." Perutku seperti terbakar, napasku sesak. Keluhku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ibu mertuaku melangkah maju. Di tangannya, dia membawa sebuah cangkir kecil yang mengeluarkan uap panas. Aroma jamu tradisional yang sangat pekat dan menusuk hidung langsung memenuhi udara di dalam kamar. Aroma itu sangat kuat, seolah sengaja dibuat demikian untuk menutupi bau lain yang mungkin dicampurkan ke dalamnya. Aku langsung tahu, cangkir itu adalah rencana B mereka. Karena aku belum mati hingga sore ini, mereka pasti memutuskan untuk memberikan dosis tambahan. "Nak, kamu pasti kesakitan sekali ya?" ucap ibu mertuaku dengan nada suara yang dibuat-buat agar terdengar penuh simpati. Dia duduk di tepi ranjang, persis di tempat suamiku biasa duduk. Senyum keibuan yang palsu itu kembali terlukis di wajah keriputnya. "Ini, ibu sengaja buatkan jamu godok khusus untuk meredakan sakit lambungmu. Ini resep turun-temurun dari nenek moyang kita. Dijamin rasa sakitmu akan langsung hilang setelah meminum ini. Ayo, diminum selagi hangat." Jantungku berdegup kencang. Langsung hilang. Yang dia maksud tentu saja adalah kematian. Jika aku meminum jamu itu, rasa sakitku di dunia ini memang akan langsung hilang selamanya. Suamiku ikut membantu dengan mengangkat bantal di bawah kepalaku agar posisiku sedikit lebih tinggi, memudahkan ibu mertuaku untuk meminumkan jamu maut itu kepadaku. "Ayo, sayang. Minum jamunya sedikit demi sedikit. Ibu sudah susah payah merebusnya dari tadi sore khusus untukmu. Kamu mau sembuh kan?" bujuk suamiku dengan wajah memelas yang kini hanya terlihat seperti topeng badut yang mengerikan di mataku. Aku harus mencari cara untuk menolaknya tanpa membuat mereka curiga bahwa aku sudah tahu rencana mereka. Aku menatap cangkir itu dengan tatapan ketakutan yang tidak sepenuhnya palsu. Aroma jamu itu benar-benar membuatku mual. Baunya menyengat sekali. "Bu, aku tidak bisa minum jamu. Perutku pasti akan langsung memuntahkannya kembali," tolakku dengan suara serak, menggelengkan kepala dengan lemah. "Jangan manja." Tiba-tiba nada suara ibu mertuaku sedikit meninggi, membuat senyum palsunya sedikit luntur. Namun sedetik kemudian dia buru-buru menyadarinya dan kembali melembutkan suaranya. "Maksud ibu, jangan manja dengan rasa sakit penyakitmu, nak. Jamu ini memang baunya agak kuat karena rempahnya banyak, tapi khasiatnya luar biasa. Percaya sama ibu. Minum ya, sedikit saja." Dia menyodorkan bibir cangkir itu ke depan mulutku. Suamiku menahan pundakku dari belakang, membuatku sulit untuk bergerak menghindar. Suasana menjadi sangat menegangkan. Jika aku terus menolak, mereka mungkin akan memaksaku dengan menjejali mulutku. Aku harus melakukan sesuatu. Sebuah kecelakaan kecil. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat tangan kananku seolah hendak menerima cangkir tersebut dari tangan ibu mertuaku. Namun, bukannya memegang gagang cangkir itu, aku justru menggerakkan tanganku dengan kaku dan menyentak keras bagian bawah cangkir tersebut. Praang! Cangkir keramik itu terlepas dari tangan ibu mertuaku, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Cairan jamu berwarna coklat pekat tumpah berhamburan, membasahi sebagian selimutku dan mengotori lantai di sekitar kaki ibu mertuaku. "Aduh! Maaf, Bu." Tanganku gemetar. Aku tidak sengaja menjatuhkannya. "Maafkan aku," seruku dengan nada panik dan memelas, pura-pura terkejut dengan apa yang baru saja kulakukan. Aku menarik tanganku ke dada dan mulai menangis sesenggukan, menunjukkan betapa rapuh dan tak berdayanya aku. Wajah ibu mertuaku memerah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras, dan matanya menatapku dengan kilat kebencian yang tak lagi bisa disembunyikan. Dia pasti sangat marah karena racun berharga yang sudah dia siapkan susah payah kini terbuang sia-sia ke lantai. Suamiku juga terlihat terkejut dan frustrasi. Dia memijat pangkal hidungnya dengan kasar,
menghembuskan napas panjang. Astaga, ibu ini bagaimana sih? Kalau memegang sesuatu yang hati-hati dong. Bentak ibu mertuaku dengan suara yang sangat dingin. Topeng keibuannya akhirnya benar-benar terlepas. Sudah sakit-sakitan, menyusahkan orang, sekarang malah memecahkan barang peninggalan orang. Benar-benar tidak berguna. Ibu, sudah. Jangan dimarahi. Dia kan tidak sengaja, tangannya memang sedang lemas. Suamiku berusaha menenangkan ibunya, meski aku tahu di dalam hatinya dia juga sama kesalnya. Suamiku kemudian menoleh ke arahku dengan senyum tipis yang dipaksakan. Tidak apa-apa, sayang. Kamu tidak usah menangis. Ibu hanya terkejut saja. Nanti biar asisten rumah tangga yang membersihkannya. Tapi jamunya habis. Bagaimana ini? Tangisku masih berlanjut, memainkan peranku sebaik mungkin. Tidak apa-apa. Nanti aku buatkan teh hangat saja. Sekarang kamu istirahat lagi. Jangan banyak bergerak, ucap suamiku. Dia kemudian menarik tangan ibunya, mengajaknya keluar dari kamar. Ayo, Bu. Biarkan dia istirahat. Kita cari kain pel dulu ke belakang. Ibu mertuaku mendengus kasar sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar dari kamar dengan langkah menghentak. Suamiku mengikutinya dari belakang, menutup pintu kamar kembali. Begitu mereka berdua keluar, tangisku seketika berhenti. Aku mengusap sisa air mata di pipiku dengan kasar. Aku berhasil menggagalkan rencana mereka untuk yang kedua kalinya hari ini. Namun aku tahu, malam ini akan terasa sangat panjang. Mereka pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Sekitar pukul 10 malam, suasana rumah sudah benar-benar sepi. Anakku sudah tertidur lelap di kamar tamu yang ditempati oleh ibu mertuaku. Asisten rumah tangga juga sudah pulang sejak sore tadi. Aku berbaring di kegelapan kamarku, menajamkan pendengaranku. Samar-samar, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong depan, menuju ke arah ruang kerja suamiku yang berada tak jauh dari kamarku. Aku segera bangkit, merayap perlahan ke arah pintu kamar, dan menempelkan telingaku di daun pintu. Suara suamiku dan ibu mertuaku terdengar sedang berdebat dengan nada rendah. Kenapa dia kuat sekali sih? Opor itu sudah kucampur dengan dosis yang cukup untuk menumbangkan kerbau, tapi dia cuma mengeluh sesak napas. Dan jamu tadi, dia pasti sengaja menjatuhkannya. Desis ibu mertuaku penuh amarah. Sabar, Bu. Jangan emosi. Mungkin metabolismenya sedang kuat, atau racunnya butuh waktu lebih lama untuk bekerja karena dicampur dengan makanan, balas suamiku. Yang jelas, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia sudah terus-terusan menerorku minta kepastian kapan rumah ini bisa dijual. Lalu apa rencanamu sekarang? Jamu tadi adalah sisa racun terakhir yang ibu punya di dapur, tanya ibunya. Aku akan ambil sisa serbuk racun yang ada di bagasi mobil. Aku simpan di kotak P3K. Aku akan mencampurkannya ke dalam air putihnya malam ini. Begitu dia tertidur pulas, aku akan memaksanya meminumnya. Atau kalau perlu, aku akan mencekiknya dengan bantal dan mengatakan dia terkena serangan jantung. Ancam suamiku dengan suara yang begitu dingin dan datar, membuat darahku seakan membeku mendengarnya. Bagus. Lakukan malam ini juga. Ibu akan berjaga di depan. Pastikan tidak ada suara ribut-ribut yang membangunkan anakmu. Sahut ibu mertuaku menyetujui rencana gila tersebut. Langkah kaki suamiku terdengar menjauh menuju pintu depan rumah. Dia benar-benar pergi ke garasi untuk mengambil racun itu. Ini adalah saat yang tepat. Aku tidak boleh membiarkan dia membawa barang bukti fisik itu masuk ke dalam kamar ini. Aku sudah memiliki bukti pesan, dan Mas Danang sudah bersiaga di luar. Aku hanya perlu mengulur waktu sedikit lagi, atau bahkan, membalikkan keadaan. Begitu terdengar suara pintu utama ditutup dari luar, aku segera membuka pintu kamarku tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Aku melangkah mengendap-endap di lorong rumah yang temaram. Aku harus memastikan ibu mertuaku tidak melihatku. Aku bersembunyi di balik pilar ruang tengah, mengintip ke arah pintu utama. Ibu mertuaku ternyata tidak berjaga di sana. Dia rupanya masuk kembali ke kamar tamu tempat anakku tidur, mungkin untuk memastikan cucunya tidak terbangun. Ini adalah kesempatan emasku. Aku meraih kunci cadangan rumah yang selalu tergantung di dekat lemari pajangan, lalu membuka pintu samping yang menuju langsung ke garasi.
Suara engsel pintu terdengar sedikit berderit, membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Aku melangkah keluar menembus kegelapan malam. Garasi mobil kami tidak terlalu terang, hanya diterangi oleh lampu jalanan dari luar pagar. Aku melihat siluet suamiku sedang berdiri di belakang mobilnya, kap bagasi terbuka lebar. Dia terlihat sedang mengaduk-aduk sesuatu di dalam sana. Aku bersembunyi di balik tumpukan pot tanaman hias ibuku yang tak terpakai, mengatur napas agar tidak terdengar olehnya. Suamiku tampak kesal. Dia menutup kap bagasi dengan sedikit bantingan, lalu bergumam sendirian. Sialan, di mana aku menaruh kotak itu? Perasaanku kemarin kusimpan di sini. Dia kemudian berjalan memutar ke pintu kemudi, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil untuk mencari di bagian dalam. Inilah saatnya. Saat dia sibuk mencari di bagian depan mobil, aku merayap mendekati bagian belakang mobil. Kap bagasi memang sudah tertutup, tapi aku tahu suamiku jarang menguncinya jika mobil berada di dalam garasi. Aku menekan tuas pembuka dengan sangat pelan, dan kap itu terbuka kembali tanpa suara. Mataku menyapu seluruh isi bagasi dengan cepat. Di pojok paling kanan, terselip di bawah ban serep, aku melihat sebuah kotak putih dengan palang merah di atasnya. Kotak P3K. Dia sengaja menyembunyikannya di tempat yang sulit dijangkau. Aku menarik kotak itu, membukanya dengan tangan bergetar. Di antara perban, obat merah, dan obat sakit kepala, terdapat sebuah botol kaca kecil tak berlabel. Di dalamnya berisi serbuk berwarna putih kekuningan. Ini dia. Ini adalah bukti fisik yang paling kuat. Racun mematikan yang telah menghancurkan hidupku selama sebulan terakhir. Aku segera mengantongi botol kecil itu ke dalam saku piyamaku, lalu menutup kembali kotak P3K dan meletakkannya tepat di posisi semula. Aku kembali menutup kap bagasi secara perlahan hingga terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Setelah itu, aku merayap kembali ke balik pot tanaman hias. Tepat pada saat itu, suamiku keluar dari dalam mobil dengan wajah frustrasi. Dia kembali menuju bagasi, membukanya lagi, dan mencari dengan lebih teliti. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku segera beringsut masuk kembali melalui pintu samping, menguncinya dari dalam, dan berlari mengendap-endap menuju ruang tamu. Aku melihat keluar jendela. Di seberang jalan, di bawah bayang-bayang pohon besar, terparkir sebuah mobil van berwarna hitam yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Seseorang di dalam mobil itu menurunkan sedikit kaca jendelanya, dan sebuah kilatan cahaya kecil seolah memberikan kode kepadaku. Itu Mas Danang dan tim kepolisian. Mereka sudah siap. Aku tersenyum tipis. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Aku telah mendapatkan semua bukti yang kubutuhkan. Ponsel berisi percakapan rencana pembunuhan, dan racun fisik di dalam sakuku. Sekarang, biarkan suamiku masuk dan mencari racunnya yang hilang. Biarkan dia panik. Malam ini, bukan nyawaku yang akan melayang, melainkan kebebasan mereka yang akan direnggut selamanya. Aku melangkah dengan pasti kembali ke kamarku, siap menyambut akhir dari mimpi buruk ini. Aku merapatkan pintu kamarku dengan sangat perlahan, nyaris tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Jantungku masih berdegup dengan ritme yang liar, memompakan darah ke seluruh tubuhku dengan kecepatan yang membuat dadaku terasa nyeri. Botol kaca kecil berisi serbuk mematikan itu kini berada aman di dalam saku piyamaku, terasa dingin menyentuh kulitku, seolah menjadi saksi bisu betapa dekatnya aku dengan ambang kematian. Aku segera melangkah tertatih menuju ranjang, membaringkan tubuhku yang gemetar, dan menarik selimut tebal itu hingga menutupi leherku. Aku mengatur napasku yang memburu, mencoba menormalkan kembali debaran jantungku agar terlihat seperti orang yang sedang tertidur pulas akibat kelelahan dan penyakit. Di luar sana, suasana malam terasa semakin mencekam. Tetesan embun mungkin sudah mulai membasahi dedaunan di halaman. Namun di dalam rumah ini, yang terasa hanyalah hawa panas dari sebuah pengkhianatan yang keji. Aku memejamkan mata, menajamkan indera pendengaranku hingga batas maksimal. Tidak butuh waktu lama sampai telingaku menangkap suara bantingan pintu mobil dari arah garasi, disusul dengan langkah kaki yang tergesa-gesa dan kasar memasuki rumah melalui pintu samping yang tadi sengaja tidak kukunci kembali. Itu pasti suamiku. Dari irama langkah kakinya yang berat dan tidak beraturan, aku bisa membayangkan betapa panik dan frustrasinya dia saat ini.
Dia pasti sudah menggeledah seluruh isi bagasi mobilnya dan menyadari bahwa senjata andalannya, racun yang selama ini dia gunakan untuk menggerogoti nyawaku secara perlahan, telah lenyap tanpa jejak. Langkah kaki itu bergerak cepat melintasi ruang tengah. Lalu terdengar suara pintu kamar tamu tempat ibu mertuaku berada dibuka dengan sedikit kasar. "Bu! Ibu!" panggil suamiku dengan suara setengah berbisik namun penuh dengan nada kepanikan yang luar biasa. Terdengar suara ranjang berderit, menandakan ibu mertuaku terbangun dari tidurnya. "Ada apa sih? Kenapa kamu ribut sekali? Nanti cucuku bangun," tegur ibu mertuaku dengan nada kesal. "Barangnya hilang, Bu. Botol serbuk itu tidak ada di dalam kotak P3K. Aku sudah membongkar seluruh isi bagasi, mengeluarkan ban serep, mengecek setiap sudut mobil, tapi barang itu benar-benar lenyap," desis suamiku dengan suara bergetar. "Apa kamu bilang? Hilang bagaimana maksudmu? Kamu ini ceroboh sekali. Bukannya kemarin kamu sendiri yang bilang menyimpannya di sana setelah mencampurkannya ke dalam tehnya?" Suara ibu mertuaku kini ikut meninggi, dipenuhi dengan amarah dan ketakutan yang mulai menjalar. "Iya, Bu. Aku sangat yakin menyimpannya di sana. Aku tidak mungkin salah ingat. Kemarin setelah mengambil sedikit untuk dicampur ke minumannya, aku langsung menaruhnya kembali di bawah perban dalam kotak itu. Tapi sekarang tidak ada. Bagaimana kalau ada yang mencurinya? Atau bagaimana kalau..." Suamiku menggantung kalimatnya, seolah ada sebuah kemungkinan buruk yang melintas di kepalanya. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan mereka berdua saling bertatapan di dalam kegelapan kamar tamu, memikirkan segala kemungkinan terburuk yang bisa menghancurkan rencana rapi mereka. "Tidak mungkin ada yang mencuri," potong ibu mertuaku dengan suara dingin yang menusuk. "Siapa yang mau mencuri botol kecil tanpa label di dalam bagasi mobil? Pembantu kita sudah pulang sejak sore. Dan perempuan penyakitan itu, dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, apalagi berjalan ke garasi. Pasti kamu yang lupa menaruhnya di mana. Kamu memang selalu ceroboh kalau sedang panik." "Tapi, Bu, sungguh aku tidak lupa. Perasaanku sangat tidak enak. Bagaimana kalau rencana kita ketahuan? Dia sudah terus-terusan menagih janji kapan kita bisa menikah resmi dan pindah ke rumah ini. Kalau racun itu tidak ada, bagaimana kita mau menghabisinya malam ini juga?" Suara suamiku terdengar semakin putus asa. Sangat ironis mendengar pria yang selama ini terlihat begitu gagah dan berwibawa di depan orang lain, kini merengek ketakutan seperti anak kecil hanya karena kehilangan alat pembunuhnya. Kembali terdengar keheningan yang cukup lama. Aku menahan napasku di balik selimut, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh dua manusia berhati iblis itu. Apakah mereka akan menyerah dan menundanya? Ataukah mereka akan mencari cara lain? Kita tidak punya pilihan lain. Suara ibu mertuaku akhirnya memecah keheningan. Nadanya terdengar sangat datar, seolah nyawa manusia tidak ada harganya sama sekali di matanya. "Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Kalau besok pagi dia masih hidup, keluarga besarnya pasti akan curiga karena penyakitnya tidak kunjung sembuh padahal sudah minum obat terus-terusan. Kita selesaikan malam ini juga. Tanpa racun." "Maksud ibu, kita..." Suamiku tergagap, tidak sanggup meneruskan kalimatnya. "Iya, pakai bantal." Bekap wajahnya sampai dia tidak bisa bernapas. "Toh tubuhnya sudah sangat lemah karena racun yang selama ini kamu berikan. Dia tidak akan punya tenaga untuk melawan. Kalau besok pagi orang-orang bertanya, kita tinggal bilang penyakit lambungnya tiba-tiba merembet ke jantung dan dia terkena serangan jantung saat tidur. Tidak akan ada yang curiga. Keluarga besarnya tahu dia memang sedang sakit parah," jelas ibu mertuaku dengan lancar, seakan dia sudah merencanakan skenario pembunuhan ini sejak lama. Darahku mendidih mendengarnya. Betapa mudahnya mereka merencanakan kematianku. Betapa murahnya nilai nyawaku di mata mereka demi sebuah rumah dan harta warisan peninggalan almarhum ayahku. Tanganku di balik selimut mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, menyalurkan rasa sakit yang membuatku tetap sadar dan waras. "Tapi, Bu," mencekik langsung dengan bantal, itu berbeda dengan memberinya obat. Aku harus melihat matanya saat dia kehabisan napas." Suara suamiku terdengar gemetar. Ada keraguan dalam nada bicaranya,
Bukan karena dia merasa bersalah, melainkan karena dia adalah seorang pengecut. Jangan jadi pengecut, bentak ibu mertuaku tertahan. Kamu mau harta warisannya atau tidak? Kamu mau hidup miskin lagi seperti dulu? Kamu mau selingkuhanmu itu meninggalkanmu karena kamu tidak bisa membelikannya barang-barang mewah? Ingat, rumah ini, tabungannya, aset perusahaannya, semuanya akan jatuh ke tanganmu setelah dia mati. Lakukan sekarang. Ibu akan berjaga di depan pintu kamar. Pastikan kamu menekan bantalnya kuat-kuat dan jangan lepaskan sampai dia benar-benar berhenti bergerak. Kata-kata itu seakan menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan kami. Tidak ada lagi keraguan di hatiku. Pria ini bukanlah suamiku. Dia hanyalah seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi pasangan hidupku. Terdengar langkah kaki yang berat dan perlahan keluar dari kamar tamu, berjalan mengarah ke kamarku. Suara gesekan sandal rumah suamiku dengan lantai marmer terdengar begitu menakutkan, bagaikan suara pedang malaikat maut yang sedang diseret mendekat. Aku tetap memejamkan mata, membiarkan tubuhku rileks sepenuhnya meski jantungku seakan mau meledak. Aku harus membiarkan dia masuk. Aku harus membiarkan dia melakukan percobaan pembunuhan itu agar sepupuku dan pihak kepolisian bisa menangkapnya basah dengan bukti niat membunuh yang tak terbantahkan. Pintu kamarku berderit pelan. Udara dingin dari luar kamar menyusup masuk, membawa serta aroma parfum suamiku yang bercampur dengan bau keringat dinginnya. Langkah kakinya terdengar ragu-ragu pada awalnya, namun perlahan menjadi semakin pasti. Dia mendekati ranjangku dari sisi kanan. Aku bisa merasakan kehadirannya menjulang di atasku. Bayangannya menutupi cahaya lampu tidur yang remang-remang. Keheningan di dalam kamar terasa sangat pekat. Hanya terdengar suara napasnya yang tidak teratur. Dia berdiri di sana cukup lama, menatap wajahku. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat itu. Apakah dia mengingat masa-masa indah kami saat awal pernikahan? Apakah dia mengingat senyum anak kami yang begitu mirip dengannya? Ataukah yang ada di otaknya hanyalah tumpukan uang dan wanita simpanannya? Tiba-tiba, aku merasakan pergerakan di sisi kiri ranjang. Suamiku perlahan menarik bantal guling yang berada di sebelahku. Terdengar suara kain spray yang bergesekan. Dia memindahkan bantal itu ke tangannya, bersiap untuk menggunakannya sebagai alat pencabut nyawaku. Inilah saatnya. Aku tidak boleh membiarkan dia benar-benar membekapku hingga aku kehabisan napas. Aku harus mengulur waktu beberapa detik lagi hingga bantuan datang. Dengan gerakan yang sangat lambat, seolah aku baru saja terbangun dari tidur yang dalam, aku membuka mataku dan menoleh ke arahnya. Suamiku terkesiap. Tubuhnya tersentak mundur selangkah. Bantal yang sudah diangkatnya setinggi dada kini tertahan di udara. Matanya membelalak lebar, menatapku dengan sorot keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Mas. Panggilku dengan suara serak dan lemah, menatap tepat ke dalam manik matanya. Kamu, mau apa dengan bantal itu, Mas? Suamiku tampak membeku. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar. Tangannya yang memegang bantal gemetar hebat. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Dia tertangkap basah. Niat jahatnya terkuak jelas di depan mataku. Aku cuma mau merapikan bantalmu, sayang. Posisi kepalamu sepertinya kurang nyaman. Tadi aku lihat kamu tidur gelisah. Jawabnya dengan suara yang sangat sumbang dan bergetar parah. Kebohongan yang sangat bodoh dan tak masuk akal. Aku memaksakan sebuah senyum tipis. Senyum yang syarat akan rasa sakit, kekecewaan, dan kepahitan yang mendalam. Merapikan bantal? Atau merapikan jalanmu menuju harta warisanku, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang perlahan berubah dari lemah menjadi dingin dan tajam. Mendengar pertanyaanku, raut wajah suamiku berubah drastis. Keterkejutannya tergantikan oleh sebuah kepanikan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa aku sudah tahu semuanya. Dia menyadari bahwa aktingku selama seharian ini hanyalah sebuah jebakan. Kepanikan itu dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Dan keputusasaan melahirkan sebuah kenekatan. Kamu sudah tahu. Desisnya dengan mata yang mulai memerah. Rahangnya mengeras.
Topeng suami penyayangnya hancur berkeping-keping. Kalau kamu sudah tahu, berarti kamu tidak memberiku pilihan lain. Kamu memang harus mati malam ini juga. Dia mengangkat bantal itu tinggi-tinggi, bersiap untuk menerjang tubuhku dan membekap wajahku dengan seluruh tenaganya. Aku menahan napas, bersiap untuk menahan serangannya sebisa mungkin. Namun, sebelum bantal itu sempat menyentuh wajahku, sebuah suara hantaman keras yang memekakan telinga terdengar dari arah pintu depan rumah. Pintu utama rumah kami didobrak paksa dari luar hingga engselnya jebol dan kayunya berderak patah. Polisi! Jangan bergerak! Angkat tangan! Suara teriakan lantang bergema memenuhi seluruh penjuru rumah, memecah keheningan malam bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Terdengar derap langkah belasan kaki berbatu berat berlarian masuk ke dalam rumah. Ruang tengah seketika dipenuhi oleh cahaya senter yang terang benderang dan suara komando yang tegas. Suamiku terperanjat hebat. Bantal di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Dia menoleh ke arah pintu kamar dengan wajah yang benar-benar kehilangan warna darah. Tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Rencananya hancur berantakan. Malaikat maut yang tadi hendak dia perintahkan untuk mencabut nyawaku, kini berbalik arah menatap lurus kepadanya dalam wujud para penegak hukum. Ada apa ini? Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke rumah saya. Terdengar suara jeritan panik dan marah dari ibu mertuaku di luar kamar. Namun, jeritan itu segera disusul dengan suara bentakan petugas kepolisian yang memerintahkannya untuk diam dan menyerah. Sepupuku masuk menerobos ke dalam kamarku, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman dengan senjata yang sudah siaga di tangan mereka. Sepupuku menatap tajam ke arah suamiku yang kini berdiri gemetar di samping ranjang dengan kedua tangan yang perlahan terangkat ke udara. Jangan bergerak. Angkat tanganmu dan mundur perlahan dari ranjang. Bentak salah satu petugas kepolisian sambil menodongkan senjatanya ke arah suamiku. Suamiku tidak berkutik. Dia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Wajahnya adalah perwujudan dari sebuah kekalahan yang telak. Ketakutan yang selama ini dia tebarkan kepadaku, kini berbalik meremukkan jiwanya sendiri. Aku hanya berbaring di atas ranjang, menatap pria yang dulu kucintai itu dengan pandangan kosong. Pertunjukannya telah usai. Malam ini, keadilan telah mengambil alih panggung sandiwara memuakan ini, dan aku adalah penonton yang akan memastikan mereka membayar setiap tetes penderitaanku. Lampu utama kamarku dinyalakan dengan sekali sentakan, mengusir kegelapan yang selama beberapa menit terakhir menjadi saksi bisu percobaan pembunuhan yang nyaris merenggut nyawaku. Cahaya terang benderang itu menyoroti setiap sudut ruangan, mempertegas gurat ketakutan yang kini tercetak jelas di wajah suamiku. Dia berdiri mematung dengan punggung menempel erat pada pintu lemari pakaian, kedua tangannya terangkat ke udara dalam posisi menyerah. Napasnya memburu, matanya bergerak liar menatap laras senjata yang diacungkan oleh 2 petugas kepolisian ke arahnya. Bantal yang tadi hendak dia gunakan untuk membekapku tergeletak begitu saja di atas lantai marmer, menjadi barang bukti bisu atas niat kejinya. Dari luar kamar, suara keributan terdengar semakin menjadi-jadi. Ibu mertuaku memberontak, berteriak-teriak histeris, dan memaki para petugas yang menahannya. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kami ini warga baik-baik. Anak saya itu orang penting. Kalian pasti salah alamat. Lepaskan. Jeritnya dengan suara melengking yang sangat menyakitkan telinga. 2 orang petugas kepolisian wanita membawa ibu mertuaku masuk ke dalam kamarku. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini berantakan. Wajahnya merah padam dipenuhi amarah dan arogansi yang masih belum luntur sepenuhnya. Namun, saat matanya menangkap pemandangan di dalam kamar, putranya yang sedang ditodong senjata dan aku yang duduk bersandar di kepala ranjang dengan tatapan dingin, arogansinya seketika meredup, digantikan oleh kepanikan yang tertahan. Sepupuku melangkah cepat mendekati ranjangku. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Dia duduk di tepi ranjang, persis di tempat di mana suamiku biasa duduk sambil menyuapkan racun kepadaku. Kamu tidak apa-apa? Dia tidak sempat menyentuhmu kan? Tanyanya dengan suara pelan namun tegas, tangannya memeriksa bahu dan lenganku untuk memastikan tidak ada luka fisik. Aku menggeleng pelan, memaksakan senyum tipis untuk menenangkannya. Aku tidak apa-apa, Mas.
Kalian datang tepat waktu. Kalau terlambat beberapa detik saja, mungkin bantal itu sudah membekap wajahku. Ucapku dengan suara yang masih serak namun jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mendengar percakapanku dengan sepupuku, suamiku seolah baru tersadar dari kelumpuhan sementaranya. Insting manipulatifnya kembali bekerja. Dia menurunkan tangannya sedikit dan memasang wajah memelas. Wajah yang sama yang dia gunakan setiap kali mencoba merayuku. Pak polisi, tolong dengarkan saya. Ini semua salah paham. Astaga, ini benar-benar salah paham yang sangat konyol. Serunya dengan nada suara yang dibuat seolah-olah dia adalah pihak yang paling dirugikan. Dia menatap sepupuku dengan tatapan memohon. Mas, tolong jelaskan pada mereka. Aku ini suaminya. Aku sangat mencintai istriku. Aku masuk ke sini hanya karena ingin membetulkan letak bantalnya agar dia tidur lebih nyenyak. Dia sedang sakit parah, Mas. Istriku sedang berhalusinasi karena efek samping obat-obatan. Tolong jangan percaya pada omong kosongnya. Ibu mertuaku, yang melihat celah dari kebohongan putranya, langsung ikut bersuara, membela sang anak dengan penuh semangat. Benar, Pak. Menantu saya ini memang belakangan ini sering meracau tidak jelas karena penyakit lambungnya yang sudah parah. Anak saya sudah merawatnya siang dan malam tanpa kenal lelah, menyuapinya, memandikannya. Mana mungkin anak saya mau menyakitinya? Kalian sudah termakan fitnah. Ini pasti kerjaan orang-orang yang iri dengan keharmonisan keluarga kami. Kilahnya dengan suara lantang, menunjuk-nunjuk wajah sepupuku dengan berani. Aku menatap kedua manusia itu dengan rasa muak yang sudah tak terbendung lagi. Sandiwara mereka sungguh luar biasa. Di saat terpojok seperti ini, mereka masih sempat-sempatnya memainkan kartu sebagai korban dan menuduhku sebagai wanita gila yang berhalusinasi. Namun, mereka lupa bahwa kali ini, mereka tidak sedang berhadapan dengan istri penurut yang buta karena cinta. Dengan sisa tenaga yang perlahan kembali mengalir di nadiku, aku menyibakkan selimut dan mengubah posisiku menjadi duduk tegak. Aku menatap lurus ke arah suamiku, menembus kebohongan di matanya. Berhenti bersandiwara, Mas. Pertunjukannya sudah selesai. Ucapku dengan suara yang sangat dingin dan datar, membuat keheningan seketika menyelimuti ruangan itu. Aku merogoh saku piyamaku secara perlahan, memastikan semua mata tertuju pada gerakanku. Dari dalam saku, aku mengeluarkan botol kaca kecil berisi serbuk putih kekuningan itu. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi di bawah cahaya lampu agar mereka semua bisa melihatnya dengan jelas. Mencari ini, Mas? Tanyaku dengan seulas senyum sinis yang mengiris. Raut wajah suamiku seketika pias. Semua warna kehidupan seolah tersedot keluar dari wajahnya. Matanya membelalak lebar, menatap botol kecil di tanganku seolah itu adalah seekor ular berbisa yang siap mematuk matanya. Mulutnya terbuka, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas hingga dia merosot perlahan dan jatuh terduduk di atas lantai marmer. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Ibu mertuaku tak kalah terkejutnya. Matanya nyaris melotot keluar melihat botol itu berada di tanganku. Itu, bagaimana bisa? Gumamnya dengan bibir gemetar, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Kesombongannya hancur tak bersisa, menyisakan wujud seorang wanita tua yang tertangkap basah merencanakan pembunuhan keji. Bagaimana bisa botol ini ada padaku dan bukan di dalam kotak P3K di bagasi mobilmu? Aku melanjutkan kalimatnya, memutar botol itu di sela-sela jariku. Kalian pikir aku benar-benar bodoh? Kalian pikir aku tidak menyadari rasa pahit seperti bahan kimia di setiap mangkuk opor, di setiap gelas air putih, dan di setiap teh hangat yang kalian paksa aku untuk menelannya selama sebulan terakhir? Aku menoleh ke arah salah satu petugas kepolisian berpakaian preman dan menyerahkan botol itu kepadanya. Petugas itu menerimanya dengan hati-hati menggunakan sarung tangan plastik khusus, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik bening bertuliskan, barang bukti. Dan bukan hanya itu bukti yang aku punya, sambungku, menatap suamiku yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tampak meratapi kebodohannya sendiri. Mas, kamu terlalu percaya diri. Kamu lupa menghapus jejak digitalmu. Pesan-pesan mesramu dengan selingkuhanmu yang memanggilmu, sayangku. Rencana kalian untuk menjual rumah peninggalan orang tuaku ini setelah aku mati, dan instruksi jelasmu tentang dosis serbuk beracun ini, semuanya sudah aku dokumentasikan.
Semuanya ada di ponselku. Ponsel tua yang kamu sembunyikan di dasar tas kerjamu itu telah menceritakan semuanya kepadaku. Kalimatku sukses membuat suamiku meraung tertahan. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan karena telah menyakitiku, melainkan tangisan keputusasaan karena rencananya gagal total dan masa depannya kini hancur lebur. Ibu mertuaku memberontak dengan tenaga tersisa, berusaha melepaskan diri dari pegangan polisi. Perempuan jalang. Kamu memang tidak pernah pantas untuk anakku. Seharusnya dari dulu harta warisanmu itu menjadi milik kami secara sah. Kami yang mengurusmu, kami yang merawat rumah ini. Kalau saja racun itu bekerja lebih cepat, malam ini kami sudah bisa berpesta di atas kuburanmu. Teriaknya kalap, memuntahkan seluruh kebencian dan keserakahannya yang selama ini tertutup rapat di balik senyum palsunya. Aku tidak membalas makiannya. Aku hanya menatapnya dengan pandangan iba yang sangat dingin. Betapa menyedihkannya hidup seseorang jika hanya diisi oleh keserakahan hingga tega menghalalkan segala cara. Amankan mereka berdua. Bacakan hak-hak mereka dan bawa segera ke kantor polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Perintah sepupuku kepada timnya dengan nada tegas. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi. Para petugas segera bergerak cepat. Mereka memborgol kedua tangan suamiku di belakang punggungnya. Suamiku tidak melawan sedikit pun. Dia bangkit berdiri dengan susah payah. Wajahnya masih terus menunduk, tidak berani sedikit pun menatap mataku. Sementara itu, ibu mertuaku masih terus mengumpat dan meronta saat kedua tangannya juga diborgol. Namun tenaga wanita tua itu tidak ada artinya di hadapan petugas kepolisian yang terlatih. Saat mereka berdua diseret keluar dari kamar, suamiku tiba-tiba menghentikan langkahnya di ambang pintu. Dia menoleh ke arahku perlahan. Mata merahnya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sayang, maafkan aku. Aku khilaf. Aku diguna-guna oleh perempuan itu. Tolong cabut laporanmu. Sayang. Demi anak kita. Ratapnya dengan suara serak, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Memanipulasi perasaanku sebagai seorang ibu. Mendengar nama anakku disebut oleh bibir kotornya membuat kemarahanku kembali memuncak. Aku menatapnya tajam, tidak memberikan sedikit pun celah untuk rasa kasihan. Jangan pernah berani menyebut nama anakku dengan mulutmu itu, Mas. Pria yang tega meracuni ibu dari anaknya sendiri tidak pantas disebut sebagai seorang ayah. Kau bukan hilaf, kau melakukannya dengan sadar selama berminggu-minggu. Membusuklah kalian berdua di penjara. Desisku dengan penuh penekanan pada setiap kata. Petugas kepolisian kembali menarik bahunya, memaksanya berjalan keluar dari rumahku selamanya. Suara raungan suamiku dan makian ibu mertuaku perlahan menjauh, tenggelam oleh suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di luar sana, memecah kesunyian malam takbiran. Tak lama setelah mereka dibawa pergi, sebuah mobil ambulans tiba di halaman rumahku. Sepupuku telah menghubungi pihak rumah sakit sebelumnya. 2 orang tenaga medis masuk ke dalam kamar dengan membawa tandu dan berbagai peralatan darurat. Mas, tolong anakku. Bisikku kepada sepupuku. Teringat bahwa jagoan kecilku masih tertidur di kamar sebelah. Aku tidak ingin dia terbangun dan melihat keributan ini. Aku tidak ingin masa kecilnya hancur melihat ayah dan neneknya ditangkap polisi. Tenang saja. Aku sudah menyuruh salah satu anggotaku berjaga di depan kamar anakmu sejak awal kami masuk. Dia tidur sangat pulas, tidak mendengar apa-apa. Biar nanti istriku yang datang kemari untuk menjaga dan menemaninya. Fokus saja pada kesehatanmu sekarang. Kamu aman, ujar sepupuku sambil menggenggam tanganku, memberikan tatapan menenangkan yang membuat pertahananku akhirnya runtuh. Air mataku tumpah tak tertahankan. Segala rasa takut, rasa sakit, kekecewaan, dan kepedihan yang selama sebulan ini kupendam sendirian akhirnya mengalir keluar bersama isak tangisku. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan sepupuku. Menangisi pernikahan palsuku, menangisi pengkhianatan pria yang paling kupercaya, dan menangisi diriku sendiri yang hampir saja kehilangan nyawa. Para petugas medis memindahkanku ke atas tandu dengan hati-hati. Mereka segera memasangkan selang oksigen di hidungku dan mengambil sampel darahku untuk mengidentifikasi jenis racun apa yang mengendap di dalam tubuhku, agar mereka bisa memberikan penawar yang tepat. Saat tandu itu didorong keluar kamar,
melewati ruang tengah yang berantakan akibat pintu yang didobrak, aku menatap sekeliling rumahku. Rumah peninggalan orang tuaku ini hampir saja menjadi saksi bisu kematianku yang tragis. Namun malam ini, rumah ini justru menjadi saksi bisu kebangkitanku. Saat tubuhku dimasukkan ke dalam ambulans dan pintu belakangnya ditutup, aku memejamkan mata dengan tenang. Perjalanan pemulihan fisik dan mentalku mungkin akan sangat panjang dan menyakitkan. Sidang pengadilan nanti pasti akan menguras banyak tenaga dan emosi. Tapi satu hal yang pasti, aku dan anakku telah selamat dari cengkeraman maut. Masa laluku yang beracun telah berakhir. Dan kini saatnya aku memulai lembaran baru. Cahaya putih yang menyilaukan perlahan menembus kelopak mataku yang terasa sangat berat. Aroma khas obat-obatan dan cairan antiseptik langsung menyergap indera penciumanku, menggantikan bau keringat dingin dan kepanikan yang semalaman mengurungku di dalam kamar tidurku sendiri. Sayup-sayup, telingaku menangkap suara ketukan teratur dari mesin pemantau detak jantung yang berada tak jauh dari kepalaku. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku, dan seketika itu pula aku merasakan sebuah selang infus menancap di punggung tangan kiriku, mengalirkan cairan dingin yang perlahan menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Aku telah berada di rumah sakit. Mimpi buruk di rumah peninggalan orang tuaku itu untuk sementara waktu telah tertinggal di belakang sana. Aku membuka mata sepenuhnya dan membiarkan pandanganku menyesuaikan diri dengan terangnya lampu ruangan. Ruang perawatan ini terasa begitu sepi dan tenang. Dindingnya berwarna putih bersih, kontras dengan kengerian yang baru saja kulewati. Di sebelah kananku, sebuah jendela kaca besar menampilkan langit pagi yang mulai benderang. Sinar matahari pagi mengintip malu-malu, membawa secercah kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Entah sudah berapa lama aku tertidur akibat pengaruh obat penenang yang diberikan oleh petugas medis di dalam ambulans semalam. Tubuhku masih terasa sangat lemah, nyaris tak bertenaga, tetapi anehnya, beban berat yang selama ini menghimpit dadaku seolah telah terangkat sepenuhnya. Aku bernapas dengan lega, sebuah kemewahan yang hampir dirampas dariku oleh suamiku sendiri. Pintu kamar perlahan terbuka, memunculkan sosok seorang dokter parubaya dengan jas putih kebesarannya, diikuti oleh seorang perawat yang membawa papan catatan medis. Dokter itu tersenyum ramah saat melihat mataku sudah terbuka. Beliau melangkah mendekati ranjangku, memeriksa selang infus, dan melihat angka-angka yang tertera pada monitor di sebelahku. Selamat pagi, Ibu. Syukurlah Anda sudah sadar. Bagaimana perasaan Anda pagi ini? Apakah masih ada rasa mual atau sesak napas yang mengganggu? Sapa dokter tersebut dengan suara yang tenang dan menyejukkan. Aku mencoba membasahi bibirku yang kering sebelum menjawab. Selamat pagi, Dok. Masih terasa sedikit pusing, dan perut saya masih terasa perih. Tapi rasanya jauh lebih baik dibandingkan semalam. Jawabku dengan suara yang pelan dan serak. Tenggorokanku masih terasa sakit. Mungkin karena efek dari zat berbahaya yang selama ini melewati saluran pencernaanku. Dokter itu mengangguk pelan. Raut wajahnya berubah menjadi lebih serius namun tetap memancarkan empati yang dalam. Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan uji laboratorium terhadap sampel darah serta cairan lambung Anda semalam. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang membawa botol kecil berisi serbuk tersebut. Hasilnya memang sangat mengejutkan dan, sejujurnya, sangat mengerikan. Dokter itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan penjelasannya. Zat yang selama ini masuk ke dalam tubuh Anda adalah sejenis racun arsenik yang telah dicampur dengan senyawa kimia lain agar tidak berbau dan mudah larut dalam cairan atau makanan berkuah. Ini adalah jenis racun pembunuh diam-diam. Racun ini bekerja dengan cara merusak sistem pencernaan secara perlahan, mengganggu penyerapan nutrisi, dan secara bertahap menghancurkan fungsi organ dalam seperti hati dan ginjal. Itulah mengapa Anda mengalami mual yang hebat, rambut rontok, penurunan berat badan yang drastis, dan kelemahan kronis yang menyerupai gejala penyakit lambung akut, jelas dokter itu panjang lebar. Mendengar penjelasan medis itu, sekujur tubuhku merinding hebat. Kengerian itu kembali merayap di tengkuku. Arsenik. Senjata yang sangat klasik namun mematikan. Betapa teganya suamiku menaburkan zat mematikan itu ke dalam makanan dan minumanku setiap hari. Lalu menatap mataku dengan senyum penuh kasih sayang palsu sambil memaksaku menelannya. Setiap suapan yang kuterima dari tangannya adalah langkah yang membawaku semakin dekat menuju liang lahat. Lalu,
Bagaimana dengan kondisi organ dalam saya sekarang? Dok, apakah kerusakannya permanen? Apakah saya bisa sembuh seperti sedia kala? Tanyaku dengan suara bergetar. Ketakutan akan masa depan tiba-tiba menyergapku. Aku harus hidup. Aku harus sehat kembali demi membesarkan anakku. Anda sangat beruntung, Ibu. Tubuh Anda memiliki sistem pertahanan yang luar biasa. Beruntung Anda segera menyadari rasa aneh itu dan memuntahkan suapan terakhir yang ternyata mengandung dosis paling tinggi dan paling mematikan. Jika dosis terakhir itu sempat tertelan dan menyebar di aliran darah Anda, kami mungkin tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan nyawa Anda semalam, ujar dokter itu dengan nada penuh kelegaan. Beliau kemudian membuka catatan medisnya. Kerusakan pada dinding lambung Anda memang cukup parah, terjadi peradangan yang masif. Namun, kabar baiknya adalah ginjal dan hati Anda masih berfungsi dengan cukup baik dan belum mengalami kerusakan permanen yang fatal. Kami sudah memberikan obat penawar racun melalui cairan infus Anda untuk mengikat sisa-sisa zat beracun di dalam darah dan membuangnya melalui urin. Anda harus menjalani perawatan intensif di sini setidaknya selama 1 hingga 2 minggu ke depan untuk pemulihan lambung dan detoksifikasi total. Butuh waktu yang tidak sebentar, serta diet makanan yang sangat ketat, tetapi saya yakin Anda akan bisa pulih sepenuhnya. Air mata kelegaan menetes dari sudut mataku. Aku mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter dan perawat tersebut. Setelah mereka keluar dari ruangan untuk memeriksa pasien lain, aku kembali sendirian. Dalam keheningan itu, aku membiarkan diriku menangis tanpa suara. Aku menangisi tahun-tahun yang terbuang sia-sia bersama pria berhati iblis itu. Aku menangisi kepolosanku yang terlalu mudah percaya pada kata-kata manis dan janji-janji palsu. Namun lebih dari itu, aku menangis karena bersyukur kepada Tuhan yang masih memberiku kesempatan kedua untuk hidup dan melihat matahari terbit. Menjelang siang, pintu kamar perawatanku kembali terbuka. Kali ini, sepupuku, Mas Danang, melangkah masuk dengan raut wajah yang terlihat sangat lelah namun menyiratkan kepuasan. Di belakangnya, seorang suster masuk sambil menuntun seorang anak kecil yang sangat kurindukan. Anakku, jagoan kecilku yang mengenakan jaket tebal dan membawa boneka beruang kesayangannya. Ibu, teriak anakku dengan suara nyaring begitu melihatku terbaring di atas ranjang. Dia berlari kecil mendekati ranjang, namun langkahnya terhenti saat melihat banyak selang dan mesin di sekitarku. Wajah cerianya berubah menjadi cemas. Dia menatapku dengan mata bulatnya yang mulai berkaca-kaca. Sini, sayang. Pelan-pelan ya, panggilku sambil mengulurkan tangan kananku yang bebas dari selang infus. Anakku mendekat dengan hati-hati. Aku memeluk tubuh mungilnya dengan erat, mencium aroma rambutnya yang khas. Tangisku kembali pecah, namun kali ini adalah tangisan kebahagiaan. Aku mendekapnya seolah dia adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai yang baru saja menerjangku. Mas Danang berdiri di sudut ruangan, memberikan kami waktu untuk melepas rindu. Ibu sakit apa? Kenapa tangannya ditusuk jarum begitu? Sakit ya, Bu? Tanya anakku dengan polosnya. Jari mungilnya menunjuk ke arah perban di punggung tanganku. Aku mengusap air mataku dan tersenyum menatap wajahnya. Ibu tidak apa-apa, sayang. Ini obat supaya ibu cepat sembuh. Ibu harus menginap di sini beberapa hari. Kamu tidak apa-apa kan kalau sementara waktu tidur di rumah Paman Danang bersama Bibi? Anakku mengangguk patuh, namun kemudian dia menoleh ke arah pintu seolah mencari seseorang. Ibu, ayah sama nenek kemana? Semalam waktu aku bangun di rumah Paman Danang, ayah sama nenek tidak ada. Kata Bibi, mereka pergi jauh. Mereka pergi kemana? Bu? Kok tidak pamit sama aku? Tanyanya dengan raut wajah kebingungan. Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir mungilnya, menghujam tepat di jantungku. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada anak berusia 5 tahun bahwa ayah dan neneknya sedang mendekam di balik jeruji besi karena mencoba membunuh ibunya? Aku tidak ingin menanamkan benih kebencian atau merusak masa kecilnya dengan kenyataan yang terlalu brutal dan mengerikan. Aku harus mencari kalimat yang tepat. Aku menarik napas panjang, menatap mata Mas Danang sejenak untuk meminta dukungan, lalu kembali menatap anakku. Sayang, dengarkan ibu baik-baik ya. Ayah dan nenek, mereka sedang dihukum. Mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar.
kesalahan yang melanggar aturan negara. Jadi, Pak Polisi harus membawa mereka pergi untuk belajar menyadari kesalahan mereka di tempat yang jauh. Mereka tidak akan pulang ke rumah kita dalam waktu yang sangat lama. Mungkin, mereka tidak akan pernah pulang lagi ke rumah kita. Anakku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kataku dengan otak kecilnya. Kesalahan apa, Bu? Apakah ayah merusak mainan orang lain? Atau nenek mengambil barang yang bukan miliknya? Tanyanya lagi. Sesuatu seperti itu, sayang. Mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menyakiti orang lain. Tapi kamu tidak perlu memikirkan itu ya. Yang penting sekarang, kamu punya ibu, kamu punya paman Danang, dan bibi. Kami semua sangat menyayangimu. Kamu anak yang pintar dan kuat. Kita akan melewati ini berdua, ya? Bujuku sambil mengelus pipinya yang tembem. Anakku akhirnya mengangguk meski wajahnya masih terlihat sedikit murung. Dia memeluk leherku lagi. Iya, Bu. Aku akan temani ibu terus sampai ibu sembuh. Nanti kalau ibu sudah pulang, kita beli es krim ya. Tentu saja, sayang. Sebanyak yang kamu mau, balasku sambil mengecup keningnya. Setelah puas melepas rindu, istri Mas Danang yang sedari tadi menunggu di luar masuk untuk menjemput anakku, membawanya pergi ke kantin rumah sakit untuk membeli makanan agar aku dan Mas Danang bisa berbicara secara leluasa. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam kamar kembali hening. Mas Danang menarik kursi dan duduk di sebelah ranjangku. Wajah pengacaranya kini kembali serius. Bagaimana prosesnya semalam, Mas? Apakah mereka mengakui perbuatannya? Tanyaku tanpa basa-basi, tidak sabar ingin mengetahui kelanjutan nasib para pengkhianat itu. Mas Danang menghela napas panjang dan menyandarkan punggungnya di kursi. Semalam adalah malam yang sangat panjang di kantor polisi. Saat pertama kali diinterogasi, suamimu masih berusaha mengelak. Dia menggunakan alasan klasik bahwa kamu sedang depresi dan berhalusinasi. Namun, begitu penyidik meletakkan bukti cetakan percakapan dari ponsel tuanya, rekaman transaksi pembelian serbuk beracun itu melalui pasar gelap di internet, dan hasil uji laboratorium sementara dari sisa opor serta botol yang kamu berikan, pertahanannya langsung runtuh. Dia menangis? Tanyaku sinis. Lebih dari sekadar menangis. Dia meraung seperti anjing yang ketakutan. Dia berlutut di depan penyidik, memohon ampun, dan bahkan mulai menyalahkan ibunya sendiri. Dia bilang ibunya lah yang pertama kali memiliki ide gila itu karena tidak sabar ingin menguasai rumah peninggalan ayahmu. Jelas Mas Danang dengan nada muak. Pria itu benar-benar pengecut sejati. Saat terpojok, dia rela mengorbankan ibunya sendiri untuk meringankan hukumannya. Lalu bagaimana dengan ibu mertuaku? Wanita tua itu lebih keras kepala. Dia terus mengumpat dan menolak berbicara tanpa didampingi pengacara. Namun, keterangan dari suamimu sudah cukup untuk memberatkannya. Polisi juga menemukan bukti transfer dari rekening ibu mertuamu ke rekening suamimu yang digunakan untuk membeli racun tersebut. Konspirasi mereka sudah terbukti sangat jelas. Mereka berdua resmi ditahan dengan tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya sangat berat, bisa belasan hingga puluhan tahun penjara. Terang Mas Danang, memberikan kepastian hukum yang sangat melegakan hatiku. Dan, perempuan itu? Selingkuhannya? Tanyaku pelan. Mengingat ada wanita lain yang ikut campur dalam rencana pembunuhanku, membuat perutku kembali terasa mual. Mas Danang tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan. Oh, polisi tidak melupakan wanita itu. Tadi subuh, tim kepolisian menggerebek apartemen sewaan yang selama ini dibayarkan oleh suamimu. Saat polisi mendobrak masuk, wanita itu sedang mengepak barang-barangnya ke dalam koper besar. Dia rupanya sedang bersiap-siap untuk pindah ke rumahmu pagi ini, karena suamimu sudah berjanji bahwa pagi ini rumah itu akan kosong setelah kematianmu. Dia langsung ditangkap atas tuduhan persekongkolan dan turut serta merencanakan kejahatan. Dari ponselnya, polisi menemukan lebih banyak bukti percakapan yang menunjukkan betapa antusiasnya dia menunggu kematianmu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Rentetan fakta itu begitu menjijikkan. Mereka bertiga berkomplot menari di atas penderitaanku, merencanakan masa depan yang dibangun di atas nisan kuburanku. Rasa sakit hati ini mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang,
namun mendengar bahwa mereka semua kini telah dikurung di balik jeruji besi memberiku sebuah kedamaian yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Mas Danang. Kalau bukan karena bantuanmu dan tindakan cepatmu semalam, aku pasti sudah tinggal nama hari ini. Ayahku tidak salah memilihmu sebagai orang kepercayaannya, ucapku dengan suara bergetar, menatap sepupuku dengan penuh rasa syukur. Mas Danang menepuk bahuku dengan lembut. Sudah menjadi kewajibanku untuk melindungimu. Ayahmu sudah seperti ayahku sendiri. Sekarang, tugasmu hanyalah fokus pada kesehatanmu. Jangan pikirkan proses hukumnya. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Aku akan memastikan mereka mendapatkan hukuman maksimal yang setimpal dengan perbuatan biadab mereka. Kamu dan anakmu berhak mendapatkan hidup yang tenang setelah ini. Aku mengangguk mantap. Perjalanan ini memang masih panjang. Pemulihan fisikku akan memakan waktu berminggu-minggu, dan trauma mentalku mungkin akan membekas lebih lama lagi. Proses perceraian juga harus segera diurus agar aku bisa benar-benar memutus segala ikatan dengan pria itu. Namun, di tengah ranjang rumah sakit yang dingin ini, dengan selang infus yang menempel di tanganku, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku telah memenangkan pertarungan melawan maut, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa air mata kesedihan tidak akan pernah lagi menetes untuk orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Babak baru dalam hidupku dan anakku telah dimulai hari ini. 6 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di mana aku nyaris meregang nyawa di atas ranjangku sendiri. Waktu ternyata adalah obat penyembuh yang cukup mujarab. Tubuhku yang dulu kurus kering bagaikan tengkorak hidup kini telah kembali berisi. Kulitku kembali merona, dan rambutku yang sempat rontok parah kini mulai tumbuh lebat kembali. Pemulihan lambungku berjalan dengan sangat baik berkat diet ketat dan perawatan medis yang disiplin. Luka fisikku perlahan memudar. Meski luka di dalam hatiku masih sering berdenyut ngilu setiap kali bayangan masa lalu itu melintas di kepalaku. Namun, aku tidak membiarkan luka itu menguasaiku. Aku telah mengubah rasa sakit itu menjadi sebuah perisai baja yang membuatku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini adalah hari yang paling kutunggu-tunggu, sekaligus hari yang paling menguras emosi. Hari ini adalah sidang putusan akhir untuk kasus percobaan pembunuhan berencana yang menimpa diriku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, kamar yang sama, namun dengan suasana yang sama sekali berbeda. Segala perabotan yang memiliki jejak ingatan tentang suamiku telah kubuang jauh-jauh. Ranjang, lemari, hingga meja kerjanya telah kuganti dengan yang baru. Aku mengecat ulang dinding kamar dengan warna biru muda yang cerah, mengusir aura gelap yang dulu pernah bersarang di sini. Rumah peninggalan orang tuaku ini telah kembali menjadi tempat yang aman dan damai bagiku dan anakku. Aku mengenakan setelan kemeja putih yang rapi dipadukan dengan celana kain berwarna hitam. Aku merias wajahku tipis-tipis, menyembunyikan sisa-sisa kelelahan di bawah mataku. Aku menatap pantulan diriku di cermin dengan dada membusung. Aku bukan lagi wanita lemah yang terbaring pasrah menunggu ajalnya. Aku adalah seorang ibu yang tangguh, seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancuran. Aku siap menghadapi mereka untuk yang terakhir kalinya. Tepat pukul 9 pagi, aku tiba di gedung pengadilan negeri dengan didampingi oleh Mas Danang. Suasana di ruang sidang sudah cukup ramai oleh beberapa kerabat dan teman-temanku yang datang untuk memberikan dukungan moral. Aku duduk di kursi barisan paling depan, menatap lurus ke arah meja hakim yang masih kosong. Tanganku terasa sedikit dingin, namun Mas Danang terus menggenggam tanganku untuk menyalurkan kekuatan. Tak lama kemudian, pintu ruang tahanan sementara yang berada di samping ruang sidang terbuka. Petugas kejaksaan menggiring 3 orang terdakwa masuk ke dalam ruangan. Napasku tertahan sejenak saat melihat pemandangan di hadapanku. Suamiku berjalan di posisi paling depan. Pria yang dulu selalu membanggakan penampilan rapinya dengan kemeja bermerek dan wangi parfum yang menyengat itu kini terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus, bahunya membungkuk, dan wajahnya dipenuhi jambang yang tak terurus. Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang terlihat kebesaran di tubuhnya. Matanya cekung, menyiratkan penderitaan dan penyesalan yang terlambat. Saat matanya tak sengaja berserobok dengan tatapanku, dia langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak sanggup membalas sorot mataku yang dingin dan tajam. Di belakangnya, ibu mertuaku berjalan tertatih-tatih dengan dibantu oleh seorang petugas kepolisian wanita.
Kesombongan dan arogansi yang selalu melekat pada dirinya kini telah lenyap tak bersisa. Rambutnya memutih sepenuhnya, wajah keriputnya terlihat kusam, dan matanya selalu menatap ke lantai dengan pandangan kosong. Ambisinya untuk menguasai hartaku telah membawanya ke titik terendah dalam hidupnya, menghabiskan sisa masa tuanya di balik jeruji besi yang dingin. Terdakwa terakhir yang masuk adalah selingkuhan suamiku. Wanita muda yang dulu bermimpi menjadi nyonya di rumahku itu kini tak lagi terlihat cantik dan menggoda. Wajahnya pucat, riasan tebalnya tergantikan oleh jejak air mata, dan dia terus-menerus terisak pelan sambil menutupi wajahnya dengan tangan yang diborgol. Mereka bertiga duduk di kursi pesakitan, menanti palu keadilan dijatuhkan atas perbuatan keji mereka. Majelis hakim memasuki ruang sidang, dan seluruh hadirin berdiri untuk memberikan penghormatan. Sidang pun dimulai. Selama proses persidangan yang telah memakan waktu berbulan-bulan ini, semua bukti telah dibeberkan dengan sangat jelas. Rekaman percakapan di ponsel tua itu, kesaksian dari ahli forensik mengenai kandungan arsenik dalam sisa makanan dan botol kaca, serta rekam medis yang menunjukkan kondisi lambungku yang hancur lebur, semuanya tidak terbantahkan. Tidak ada satupun celah bagi pengacara pembela mereka untuk mengelak dari jerat hukum. Pada sidang-sidang sebelumnya, aku telah memberikan kesaksianku di mimbar pengadilan, menceritakan kembali setiap rasa sakit, setiap kecurigaan, dan setiap kengerian yang kualami malam itu dengan suara lantang dan tegar. Aku menolak untuk menangis di depan mereka. Aku menolak memberikan kepuasan kepada mereka dengan melihat kerapuhanku. Hari ini, majelis hakim membacakan pertimbangan dan kesimpulan akhir mereka. Suara ketua majelis hakim bergema dengan tegas di seluruh penjuru ruang sidang, membacakan rentetan pasal yang memberatkan ketiga terdakwa. Hakim menyatakan bahwa perbuatan mereka sangat terencana, sistematis, dan tidak berperi kemanusiaan, dilakukan atas dasar keserakahan dan niat jahat untuk merampas hak milik orang lain dengan cara menghilangkan nyawa. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterangan para saksi, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Suara hakim memecah ketegangan. Jantungku berdebar kencang menunggu angka hukuman yang akan diucapkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 18 tahun. Dan menyatakan terdakwa 3 terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali terdengar begitu nyaring, meruntuhkan segala sisa harapan yang mungkin masih dimiliki oleh para pelaku. Suamiku langsung merosot dari kursinya, jatuh berlutut di atas lantai ruang sidang. Dia meraung sejadi-jadinya, menangisi nasibnya yang kini hancur lebur. Dia akan menghabiskan masa mudanya dan membusuk di dalam sel penjara. Ibu mertuaku menjerit histeris. Tubuhnya kejang hingga petugas medis pengadilan harus segera menghampirinya untuk menenangkannya. Sementara perempuan selingkuhan itu pingsan tak sadarkan diri di kursinya. Ruang sidang menjadi riuh rendah. Banyak pengunjung yang menyoraki mereka, meluapkan rasa muak atas kejahatan yang tak termaafkan tersebut. Aku duduk diam di kursiku. Air mata hangat perlahan menetes dari sudut mataku. Bukan air mata kesedihan. Dan anehnya, bukan juga air mata kemenangan yang meluap-luap. Ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Beban raksasa yang selama ini membelenggu jiwaku akhirnya hancur berkeping-keping. Keadilan telah ditegakkan. Nyawaku dan nyawa anakku telah dibayar lunas oleh hukum yang berlaku. Surat perceraianku juga telah resmi dikabulkan oleh pengadilan agama bulan lalu. Pria itu tidak lagi memiliki hak apapun atasku, baik sebagai suami maupun sebagai ayah dari anakku. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tanganku, dan pria itu dicabut haknya secara permanen. Mas Danang memelukku erat dari samping. Sudah selesai. Kamu berhasil. Kamu luar biasa tangguh, bisiknya dengan suara serak menahan haru. Aku membalas pelukannya. Terima kasih, Mas, untuk segalanya. Aku bangkit dari kursiku dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Aku tidak peduli lagi dengan teriakan dan tangisan mereka. Masa laluku telah tertinggal di dalam ruangan itu, terkunci bersama palu hakim yang telah diketukan.
Begitu aku melangkah keluar dari pintu utama gedung pengadilan, hembusan angin sejuk langsung menyapu wajahku. Langit siang itu terlihat sangat cerah, tanpa sehelai awan mendung pun yang menghalangi teriknya matahari. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paruku yang kini bebas dari ancaman racun apapun. Sore harinya, aku duduk di teras belakang rumahku. Secangkir teh chamomile hangat mengepulkan asap tipis di atas meja kecil di hadapanku. Aku menyeruput teh itu perlahan, menikmati rasa manis dan hangatnya yang mengalir di tenggorokanku, tanpa ada lagi rasa takut atau curiga akan rasa pahit yang mematikan. Taman belakang rumahku terlihat sangat indah. Bunga-bunga mawar yang baru saja kutanam beberapa bulan lalu kini mulai mekar dengan warna-warni yang cerah. Suara tawar yang terdengar dari arah pintu kaca. Anakku berlari keluar dengan membawa mainan mobil-mobilan barunya. Dia menghampiriku dan langsung memanjat ke pangkuanku. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kepolosan yang tidak tersentuh oleh kejahatan dunia. Sejak ayahnya ditangkap, aku telah memberikan penjelasan sederhana namun konsisten bahwa ayahnya harus pergi ke tempat yang sangat jauh untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Anakku sempat bersedih pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, kasih sayang melimpah yang kuberikan dan perhatian dari keluarga besarku berhasil mengalihkan kesedihannya. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih. "Ibu, lihat. Mobilku bisa jalan cepat sekali," pamer anakku sambil menggerakkan mobil-mobilan itu di atas meja. Aku tertawa renyah, mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. "Wah, hebat sekali jagoan ibu. Nanti sore kita main di taman depan ya. Ibu akan belikan es krim rasa coklat kesukaanmu." "Hore! Aku sayang ibu," serunya riang sambil memeluk leherku erat. Aku membalas pelukannya tak kalah erat. "Ibu juga sangat menyayangimu, lebih dari apapun di dunia ini." Sambil memeluk malaikat kecilku, aku menatap langit sore yang perlahan mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang tak terhingga. Pengalaman pahit dihampiri oleh kematian telah memberiku sebuah pelajaran hidup yang paling berharga. Aku belajar bahwa kejahatan dan pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling kita cintai dan kita percayai. Namun, aku juga belajar bahwa seorang wanita memiliki kekuatan tersembunyi yang luar biasa di dalam dirinya. Kekuatan yang akan bangkit seperti singa betina yang terluka ketika nyawanya dan anaknya terancam. Topeng sang suami penyayang itu telah hancur, menyingkap wajah iblis yang bersembunyi di baliknya. Dan ketika cinta diuji oleh keserakahan harta, aku memilih untuk tidak hancur. Aku memilih untuk melawan, bertahan, dan akhirnya menang. Masa depanku kini membentang luas seperti kertas putih yang bersih. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi racun, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Aku akan menuliskan ceritaku sendiri, cerita tentang seorang ibu dan anak yang melangkah maju menjemput kebahagiaan mereka, meninggalkan mimpi buruk itu di tempat yang seharusnya, menjadi debu yang tertiup angin waktu. Dan cerita ini baru saja dimulai.